Aku dan sahabat masa kecil suamiku mengalami kecelakaan lalu lintas di saat yang bersamaan. Suamiku, Bagas, lebih dulu menandatangani surat persetujuan operasi untuk sahabatnya itu, Ayu. Dia mendesak dokter untuk memprioritaskan operasi Ayu. Dia menunggu dengan cemas di depan pintu ruang operasi selama 5 jam. Saat aku menandatangani surat persetujuan untuk diriku sendiri dan dia akhirnya teringat padaku, dokter berkata, Ibu Bina sudah dipindahkan ke rumah sakit di luar negeri. Bagas terpaku. Setelah kecelakaan itu, aku dan Ayu, putri dari keluarga terpandang rekan ayahnya, dilarikan ke ruang gawat darurat pada saat yang bersamaan. Suamiku, Bagas, tanpa ragu langsung menggenggam tangan Ayu dan menandatangani surat persetujuan operasinya. Suaranya bergetar, tetapi bukan untukku. Tolong prioritaskan operasi Ayu. Tubuhnya lemah sejak dulu, dia tidak bisa menunggu, katanya. Aku terbaring di brangkar lain, melihat darah menetes dari ujung jariku. Aku mendengar seorang perawat bertanya, Ibu Bina, di mana keluarga Anda? Aku melihat ke ujung koridor. Bagas berdiri di sana. Ada noda darah di jas mahalnya, jari-jarinya masih gemetar. Matanya menatap tajam ke pintu tempat Ayu dibawa, seolah-olah nyawanya terkurung di sana. Sementara itu, di sisiku hanya ada seorang perawat muda. Dia terus-menerus memanggil dokter sambil menekan lukaku. Tekanan darahnya terus menurun. Fraktur terbuka di kaki kanan. Diduga ada pendarahan internal di perut. Keluarga perlu menandatangani surat persetujuan operasi, perawat itu bertanya sekali lagi. Aku membuka mulut, tetapi tenggorokanku penuh dengan bau anyir darah. Bagas, panggilku. Perawat itu terkejut dan segera berteriak ke arahnya, Pak Bagas, surat untuk Ibu Bina juga perlu ditandatangani. Bagas menoleh. Sesaat tatapannya melewati wajahku, dan dalam waktu kurang dari sedetik, kembali tertuju pada pintu UGD tempat Ayu berada. Dia masih sadar, kan? Gumamnya dengan kening berkerut. Selamatkan Ayu dulu. Saat kata-kata itu terucap, koridor tiba-tiba menjadi sunyi. Aku bisa melihat raut wajah Dr. Hendra berubah. Perawat yang menekan lukaku pun tangannya membeku sejenak, tertegun. Aku dan Bagas telah menikah selama 3 tahun. Orang-orang di sekitar kami mengatakan dia pria yang dingin. Mereka bilang aku adalah wanita paling bahagia di dunia karena bisa menikah dengan keluarga Prakoso. Namun, hanya aku yang tahu bahwa bukan berarti dia tidak punya hati. Hatinya selalu untuk Ayu. Jika Ayu mengeluh sakit perut, Bagas akan membatalkan rapat bernilai miliaran rupiah dan mengantarnya sendiri ke rumah sakit. Jika Ayu tidak bisa tidur, dia akan menyetir tengah malam melintasi kota, hanya untuk mengantarkan susu hangat untuknya. Hanya karena Ayu berkata, apa Mbak Bina tidak suka padaku, ya? Bagas mengabaikanku selama 10 hari, bahkan setengah bulan. Itu terus berlanjut sampai aku menunduk dan meminta maaf. Dan sekarang, saat aku sekarat di hadapannya, dia tetap memilih Ayu. Perawat itu berkata dengan mata memerah, Tuan, kondisi istri Anda lebih kritis. Dia butuh operasi segera. Bagas memotong perkataannya dengan tidak sabar. Sudah kubilang. Urus Ayu dulu. Dari celah pintu UGD, terdengar suara Ayu. Sangat lemah dan lirih, Bagas. Tidak apa-apa, tolong lihat Mbak Bina dulu. Setiap kali seperti ini, dia selalu berkata akan mengalah, tetapi tangannya justru menggenggam Bagas lebih erat dari siapapun. Seketika, Bagas berbalik dan mendekatinya. Dengan suara rendah seolah menenangkan anak kecil, dia berkata, jangan bicara. Dokter akan menyelamatkanmu lebih dulu. Aku tertawa getir. Saat aku tertawa, lukaku terasa seperti ditarik, dan rasa sakit membuat pandanganku menjadi gelap. Dr. Hendra datang ke sisiku dan berkata dengan suara tenang, Ibu Bina, apakah Anda bisa menandatangani surat ini sendiri sekarang? Aku menatapnya. Surat pemberitahuan risiko operasi yang dia sodorkan padaku begitu putih hingga menyilaukan. Karena tangan kananku tidak bisa diangkat, aku terpaksa memegang pena dengan tangan kiriku. Perawat mencoba menopangku, tetapi aku menggeleng. Saya bisa sendiri. Saat aku menurunkan pena, darah menodai tepi kertas. Aku selesai menulis namaku, Bina Larasati, dengan tulisan yang tidak beraturan. Setelah goresan terakhir, aku mengembalikan pena kepada Dr. Hendra. Dokter, tolong selamatkan saya. Dr. Hendra menatapku, dan di kedalaman matanya, ada emosi yang tak terlukiskan melintas sesaat. Saya akan melakukan yang terbaik. Aku mengangguk, dan perawat mendorongku menuju ruang operasi. Bagas akhirnya menatapku lagi, seolah teringat sesuatu. Keningnya berkerut lebih dalam. Bina, jangan egois di saat seperti ini.
Aku tidak punya kekuatan untuk membalas, dan juga tidak ingin membalas. Tepat sebelum pintu ruang operasi tertutup, aku mendengar Bagas berkata dengan suara rendah kepada asistennya, Rahmat, yang berdiri di sampingnya, dia anak yang penurut sejak dulu, tidak akan apa-apa. Kamu jaga Ayu. Kata penurut itu menusuk dadaku seperti pisau tumpul. Karena aku penurut, aku boleh dinomor duakan. Karena aku penurut, aku harus menahan sakit sendirian. Karena aku penurut, nyawaku harus mengantre di belakang Ayu. Saat lampu operasi menyala, aku tiba-tiba teringat pernikahan kami 3 tahun lalu. Saat Bagas hendak memasangkan cincin di jariku, Ayu, yang duduk di antara para tamu, mulai menangis. Saat itu, Bagas menatapnya dan menghentikan gerakan jarinya, cincin itu nyaris jatuh ke lantai. Setelah upacara pernikahan selesai, dia tidak pulang bersamaku ke rumah baru kami, melainkan pergi untuk menenangkan Ayu. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar kosong dengan gaun pengantin hingga fajar. Saat dia kembali, dia hanya berkata satu kalimat, Ayu sedang tidak stabil emosinya. Jangan mempermasalahkan hal kecil tentang dia. Setelah itu, kata-kata itu selalu terulang. Jangan mempermasalahkan hal kecil. Mengalahlah padanya. Kamu adalah seorang istri, kamu harus lebih pengertian. Aku menutup mataku. Sebelum anestesi disuntikkan ke tubuhku, aku dengan susah payah mengangkat tangan kiriku dan menyentuh cincin di jari manisku. Cincin itu menancap di jariku, berlumuran darah. Perawat, yang mengira aku kesakitan, mencoba menahanku, tetapi aku mengerahkan sisa tenagaku dan menariknya dengan paksa. Kulitku terkelupas, dan butiran darah muncul. Aku meletakkan cincin itu di nampan di samping meja operasi. Tolong simpan ini. Perawat itu bertanya dengan suara pelan, apakah ini sangat berharga? Aku menatap cincin itu. 3 tahun pernikahan, 3 tahun kesabaran, 3 tahun menipu diri sendiri. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah sepotong logam dingin. Sudah tidak penting lagi, kataku. Sebelum anestesi bekerja sepenuhnya, aku mendengar langkah kaki tergesa-gesa dari luar. Seseorang berteriak, tanda-tanda vital Nona Ayu sudah stabil. Pindahkan ke ruang observasi. Kemudian, aku mendengar suara Bagas yang lega. Syukurlah Ayu selamat. Saat aku jatuh ke dalam kegelapan, aku akhirnya mengakui. Bagas Prakoso bukan tidak sempat mencintaiku. Dia hanya tidak pernah mengutamakanku sejak awal. Saat aku sadar, tenggorokanku terasa sakit seperti diamplas. Tidak ada sosok Bagas di kamar pasien, juga tidak ada seorang pun dari keluarga Prakoso. Hanya ada lampu putih yang dingin dan bunyi elektronik teratur dari peralatan medis. Saat aku bergerak sedikit, rasa sakit yang merobek menjalari kaki kananku. Perutku dibalut perban tebal, dan setiap kali aku bernapas, lukanya terasa sakit. Seorang perawat menyadariku dan segera memanggil Dr. Hendra. Dr. Hendra membolak-balik rekam medis, melirikku dan berkata, Ibu Bina, operasi berjalan lancar. Namun, rehabilitasi ke depan akan memakan waktu cukup lama. Kaki kanan Anda memerlukan operasi perbaikan kedua, dan luka di perut juga harus diobservasi untuk risiko infeksi. Dengan suara serak aku bertanya, bagaimana dengan Ayu? Dr. Hendra terdiam sejenak, lalu menjawab, gegar otak ringan dan luka lecet di lengan. Dia sudah dipindahkan ke bangsal biasa. Aku menutup mata dengan tenang. Ternyata, orang yang operasinya diprioritaskan oleh Bagas hanya menderita luka yang jauh lebih ringan dariku. Aku bertanya lagi, apakah Bagas datang? Ekspresi canggung muncul di wajah perawat. Dr. Hendra berkata terus terang, tidak, beliau terus berada di kamar Nona Ayu. Kamar pasien menjadi sunyi. Aku tidak menangis. Mungkin air mataku sudah habis saat operasi, atau mungkin benang di hatiku sudah putus. Aku hanya menatap langit-langit dan berkata dengan suara pelan, di mana ponsel saya? Perawat memberikan ponselku. Layarnya retak setengah, tetapi untungnya masih bisa menyala. Tidak ada satupun riwayat panggilan tak terjawab. Tidak ada pesan dari Bagas yang kontaknya tersemat di paling atas aplikasi pesan. Sebaliknya, ada beberapa pesan suara dari ibu mertuaku. Aku membuka pesan pertama. Bina. Ayu sangat ketakutan karena kecelakaan itu. Sebagai kakak ipar, setelah kamu sadar, kamu harus segera menjenguknya. Jangan membuat keluarga Prakoso malu. Pesan kedua. Jangan membuat keributan hanya karena Bagas menandatangani surat persetujuan operasi Ayu lebih dulu. Kamu tahu kan kalau Ayu itu lemah sejak dulu. Pesan ketiga. Sebagai menantu keluarga Prakoso, kamu harus tahu diri. Kalau kamu benar-benar mencintai Bagas, jangan menghalanginya di saat seperti ini. Setelah mendengarkan semuanya,
Aku meletakkan ponselku tertelungkup di atas selimut. Aku baru tahu bahwa bahkan saat aku sekarat pun, aku hanyalah penghalang bagi Bagas. Perawat itu berkata dengan mata berkaca-kaca, "Ibu Bina, sekarang istirahatlah." Aku mengangguk, mengambil ponselku lagi, dan menelepon nomor yang belum pernah aku hubungi sebelumnya. Setelah 3 kali dering, telepon diangkat. "Bina?" Mendengar suara itu, tiba-tiba hidungku terasa panas. Tante Sarah adalah sahabat almarhumah ibuku. Dia kemudian pindah ke Swiss dan mengelola sebuah institusi medis khusus rehabilitasi. Sebelum aku menikah, dia pernah menawariku untuk belajar program terapi seni di luar negeri. Saat itu, aku menolak tawarannya demi Bagas. "Pernikahan juga butuh usaha," kataku waktu itu. Tante Sarah terdiam lama, lalu hanya menjawab satu kalimat, "Bina, jangan berusaha terlalu keras sampai kamu kehilangan dirimu sendiri." Sekarang, kata-kata itu menjadi kenyataan. Aku menggenggam ponselku erat-erat dan berkata dengan suara lirih, "Tante Sarah, aku mau berobat di luar negeri. Secepat mungkin." Di seberang telepon hening selama 2 detik. Kemudian dia berkata, "Kirimkan rekam medismu, biar tante yang urus." Tidak ada pertanyaan, tidak ada celaan, hanya tindakan tegas. Aku memberikan ponselku kepada perawat dan memintanya untuk memotret rekam medis. Dokter Hendra menatapku dan berkata, "Ibu Bina, apakah Anda benar-benar akan pindah? Anda baru saja dioperasi, perpindahan ini berisiko." "Saya sudah memutuskan. Perlu tanda tangan keluarga." Aku tertawa kecil. "Saya akan menandatanganinya sendiri." Tatapan Dokter Hendra padaku menjadi rumit. "Pak Bagas adalah suami Anda. Secara hukum." Aku memotong perkataannya, "Saat operasi kecelakaan lalu lintas, dia tidak menandatangani untukku. Untuk prosedur pemindahan sekarang pun, dia tidak diperlukan." Saat kata-kata itu terucap, kamar pasien kembali diselimuti keheningan. Dokter Hendra tidak membujuk lebih jauh dan membawakan surat pemberitahuan risiko pemindahan. Tangan kiriku masih terpasang infus, dan tangan kananku tidak bisa diangkat, jadi aku menggeser tubuhku sedikit demi sedikit. Perawat membantuku menopang kertas itu, dan di sana, untuk kedua kalinya, aku menandatangani nama Bina Larasati. Pertama kali untuk bertahan hidup, kedua kali untuk pergi. Sore harinya, orang-orang yang diatur oleh Tante Sarah tiba di rumah sakit. Mereka adalah tim medis domestik. Semua prosedur mereka yang tangani, gerakannya sangat cepat. Mereka berdiskusi dengan Dokter Hendra tentang kondisiku, memeriksa peralatan transportasi, dan berkoordinasi dengan rumah sakit di luar negeri. Aku bekerja sama dengan sadar sepanjang waktu. Saat perawat membereskan barang-barangku, dia mengeluarkan kantong barang bukti transparan dari laci. Di dalamnya ada cincin kawinku. "Ibu Bina, ini." Aku meliriknya dan berkata, "Simpan saja di dalam tas." Dia bertanya dengan ragu, "Tidak mau dipakai di jari?" "Tidak akan pernah lagi." Dia tidak berkata apa-apa lagi. Menjelang malam, terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa. Kupikir Bagas yang datang, tetapi yang membuka pintu dan masuk adalah asistennya, Rahmat. Dia jelas tertegun melihat peralatan transportasi di samping tempat tidur. "Nyonya, apa-apaan ini?" Aku mengoreksinya, "Panggil saja Bina." Rahmat semakin panik. "Wakil Presiden Direktur masih di kamar Nona Ayu. Beliau menyuruh saya untuk melihat apakah Nyonya sudah sadar." Aku menatapnya. "Dia yang menyuruhmu datang?" Rahmat menunduk. "Nona Ayu bilang pusing, jadi wakil presiden direktur tidak bisa pergi." Aku tertawa. Saat tertawa, lukaku terasa ditarik, dan rasa sakit membuat keringat dingin membasahi dahiku. Rahmat berkata dengan panik, "Nyonya, jangan salah paham. Wakil presiden direktur sebenarnya sangat khawatir dengan Nyonya." "Khawatir? Tapi sampai sekarang baru menyuruhmu untuk melihat keadaanku?" Rahmat tidak bisa menjawab. Aku mengambil ponselku dan mencadangkan semua pesan suara dari ibu mertuaku, catatan waktu rumah sakit, dan foto formulir tanda tangan operasi ke cloud. Lalu aku berkata padanya, "Sampaikan pada Bagas, aku tidak akan menunggu lagi. Lalu, berikan ini juga padanya." Aku mengambil cincin kawin itu dari tasku dan memasukkannya ke dalam kotak obat kosong. Wajah Rahmat berubah. "Ini tidak pantas. Tidak ada yang tidak pantas. Jika dia memilih untuk berada di sisi Ayu, dia tidak perlu memiliki cincin kawinku lagi." Rahmat ragu-ragu untuk menerimanya. Aku meletakkan kotak obat di meja samping tempat tidur. "Jika kamu tidak membawanya, aku akan menyuruh perawat untuk membuangnya." Dia terpaksa mengambilnya.
Saat staf medis mendorongku keluar dari kamar pasien, dari ujung koridor terdengar suara tangisan Ayu. Bagas, apa aku salah ya sampai membuat Mbak Bina marah? Cepat temui dia. Bagas menenangkannya dengan suara rendah. Dia tidak benar-benar marah. Kesehatanmu yang paling penting sekarang. Aku melihatnya dari celah pintu yang setengah terbuka, sambil berbaring di berangkar transportasi. Dia memunggungiku. Punggung yang selalu sama. Dari pernikahan, kecelakaan lalu lintas, hingga di rumah sakit, selamanya memunggungiku. Aku mengalihkan pandanganku. Saat berangkar melewati pos perawat, Dr. Hendra menyerahkan amplop dokumen yang tersegel kepadaku. Ini salinan rekam medis Anda, catatan operasi, dan catatan waktu triase. Mungkin akan berguna. Aku menerimanya. Terima kasih. Dia berkata dengan suara pelan, Ibu Bina, hiduplah dengan baik. Aku mengangguk. Sebelum pintu lift tertutup, aku melihat sekali lagi ke lantai gawat darurat. Di sini ada darahku, operasiku, cincin kawinku, dan harapan terakhirku yang telah mati. Saat lift turun, ponselku bergetar. Akhirnya ada pesan dari Bagas. Hanya satu kalimat. Kalau sudah sadar, jenguklah Ayu. Dia terus menangis. Aku menatap tulisan itu, dan dengan tenang mematikan layar. Lalu aku memasukkannya ke dalam daftar kontak yang notifikasinya kumatikan. Bagas baru teringat padaku pada pukul 9 malam. Saat itu, aku sudah dalam perjalanan menuju jalur khusus medis di bandara. Aku mendengar cerita ini dari Rahmat nanti. Setelah Ayu tertidur, Bagas akhirnya keluar dari kamar pasien. Dia melonggarkan dasinya seolah baru saja menyelesaikan pekerjaan besar, dan bertanya pada Rahmat dengan santai, bagaimana keadaan Bina? Rahmat memasang wajah canggung. Wakil Presiden Direktur, Nyonya masih marah. Bagas mengerutkan kening. Dia juga tidak pengertian. Ayu baru saja kecelakaan, sebagai seorang istri, seharusnya dia menunjukkan pengertian di saat seperti ini. Rahmat menyodorkan kotak obat. Nyonya menitipkan ini untuk Wakil Presiden Direktur. Saat Bagas membuka kotak dan melihat cincin di dalamnya, wajahnya langsung pucat pasi. Apa maksudnya ini? Rahmat tidak bisa berkata apa-apa. Bagas bergegas menuju kamar pasienku. Saat membuka pintu, ruangan itu sudah kosong. Spray telah diganti dengan yang baru, peralatan medis telah disingkirkan, dan di meja samping tempat tidur hanya tersisa segelas air hangat yang belum habis diminum. Dia berdiri terpaku di depan pintu, wajahnya seperti baru saja ditampar. Di mana orangnya? Seorang perawat mengangkat wajah. Ibu Bina sudah dipindahkan. Kemana? Maaf, ini menyangkut privasi pasien, kami tidak bisa menjawab. Suara Bagas menjadi dingin. Saya suaminya, Dr. Hendra, yang baru saja keluar dari kantornya, mendengar kata-kata itu dan meliriknya. Pak Bagas, baru sekarang Anda ingat bahwa Anda adalah suaminya? Wajah Bagas berubah. Apa maksudmu? Dr. Hendra menutup rekam medisnya. Saat Ibu Bina akan dioperasi dan membutuhkan tanda tangan, Anda berada di depan pintu UGD Nona Ayu. Saat Ibu Bina sadar setelah operasi dan membutuhkan pendampingan keluarga, Anda masih di kamar Nona Ayu. Saat Ibu Bina mengurus prosedur pemindahan, asisten Anda yang datang, tetapi Anda sendiri tidak menampakkan diri. Setiap kata bagaikan air es yang disiramkan ke wajah Bagas. Dia menahan amarah dan berkata, saya tidak tahu kalau dia separah itu waktu itu. Mata Dr. Hendra menjadi lebih dingin. Perawat sudah memperingatkan Anda. Pendarahan internal di perut. Fraktur terbuka di kaki kanan. Tanda-tanda vital tidak stabil. Anda bilang, dia masih sadar, kan? Selamatkan Ayu dulu. Bagas membuka mulut, tetapi tidak ada satu kata pun yang bisa keluar. Dr. Hendra melanjutkan, Pak Bagas, Nona Ayu hanya perlu observasi untuk luka ringan, sedangkan Ibu Bina memerlukan operasi darurat. Saat Anda menandatangani, dokter pasti sudah menjelaskannya. Jari-jari Bagas perlahan terkepal. Dia sepertinya akhirnya teringat. Kepanikan di koridor UGD, suara perawat yang memanggil namanya, tatapanku yang melihatnya dari atas berangkar. Tetapi semua sudah terlambat. Dia mengeluarkan ponselnya dan meneleponku. Panggilan pertama, tidak ada yang mengangkat. Panggilan kedua, tetap tidak ada yang mengangkat. Panggilan ketiga, langsung terdengar suara operator. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Dia mulai mengirim pesan. Bina, kamu di mana? Jangan bertingkah konyol dan kembalilah ke rumah sakit. Aku tahu kamu marah karena kejadian hari ini. Tapi situasi Ayu itu khusus. Tolong angkat teleponnya. Aku tidak pernah membalas.
Saat itu, aku sudah berada di dalam pesawat medis. Tante Sarah duduk di sampingku, menyelimutiku. Dia melihat layar ponselku yang retak berulang kali menyala, lalu mengulurkan tangan, mengambilnya, dan langsung mematikannya. Lebih baik tidak dilihat. Dia berkata dengan suara tenang, dia mungkin baru sadar sekarang kalau kamu sudah pergi. Tante Sarah menatapku, matanya bercampur antara sakit hati dan amarah. Bina, kamu hampir mati. Dia terlambat menyadarinya. Aku tidak berkata apa-apa. Saat pesawat lepas landas, getarannya membuat tubuhku terasa nyeri. Aku menggertakkan gigi, menahan agar tidak bersuara. Tante Sarah menggenggam tanganku. Kalau sakit, teriak saja. Aku menggelengkan kepala. Sedikit sakit lebih baik. Agar aku bisa mengingatnya lebih lama. Malam itu, Bagas hampir menjungkir-balikan seluruh rumah sakit untuk mencariku. Dia mencoba memeriksa catatan pemindahan tetapi ditolak, mencoba menekan direktur rumah sakit tetapi dihalau oleh Dr. Hendra dengan alasan peraturan medis. Akhirnya, dia berdiri di depan pos perawat dan bertanya dengan suara yang sangat rendah. Sebenarnya, dia pergi kemana? Dr. Hendra hanya menjawab satu kalimat, Ibu Bina sudah dipindahkan ke rumah sakit di luar negeri. Bagas terpaku di tempat. Menurut cerita Rahmat, raut wajahnya saat itu pucat pasi menakutkan. Bagas akhirnya mengerti. Aku tidak pulang ke rumah orang tuaku, tidak sedang merajuk, dan tidak sedang menunggunya untuk membujukku. Aku telah pergi. Sepenuhnya. Saat Bagas kembali ke kamar Ayu, Ayu baru saja bangun. Dia bersandar di bantal, wajahnya pucat, suaranya lemah. Bagas, bagaimana keadaan Mbak Bina? Apa dia masih marah padaku? Bagas tidak segera menenangkannya seperti biasa. Dia berdiri di kaki tempat tidur, menatapnya lekat-lekat dan bertanya, dokter bilang lukamu ringan. Mata Ayu berkelit. Waktu itu aku benar-benar takut dan kepalaku pusing sekali. Kamu bilang dadamu sakit dan tidak bisa bernapas, kan? Memang sakit sekali. Matanya langsung memerah. Bagas. Apa kamu menyalahkanku? Aku tidak mau disalahpahami oleh Mbak Bina. Apa aku perlu menemuinya untuk minta maaf? Bagas memejamkan mata. Dia sudah pergi. Ayu tertegun. Pergi, pulang ke rumahnya? Ke luar negeri. Kamar itu hening. Ayu segera menunduk dan meneteskan air mata. Ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, Mbak Bina tidak akan semarah ini. Dulu, jika dia menangis, Bagas pasti akan luluh. Tetapi kali ini, dia hanya menatap keluar jendela. Bukan marah, katanya perlahan. Dia mengembalikan cincinnya padaku. Tangan Ayu mencengkeram ujung selimut dengan erat. Belakangan aku tahu, malam itu Bagas tidak tidur semalaman. Dia pergi ke tempat parkir, duduk sendirian di dalam mobil, dan membaca ulang riwayat obrolan kami sepanjang malam. Semakin jauh dia menggulir ke atas, semakin dia terdiam. Karena selama setengah tahun terakhir, percakapan kami hampir seluruhnya dariku. Bagas. Hasil pemeriksaan kesehatan ibu sudah kuletakkan di ruang kerja. Hadiah untuk kerabat di rumah keluarga besar sudah kusiapkan. Ayu bilang tidak enak badan, jadi aku sudah buatkan janji dengan dokter. Obatnya ada di laci kiri ya. Besok ulang tahun pernikahan kita, apa kamu bisa pulang? Jawabannya sangat sedikit. Oke, biar kamu yang urus. Jangan terlalu banyak pikiran. Tolong perhatikan Ayu juga. Dia akhirnya sadar. Hubungan kami tidak putus tiba-tiba, melainkan aku yang sendirian terus menghangatkannya, dan akhirnya terbakar habis. Keesokan paginya, Ibu Bagas mengetahui aku pergi ke luar negeri dan langsung meneleponnya. Apa-apaan dia itu? Baru sadar dari kecelakaan langsung kabur ke luar negeri. Apa dia mau mempermalukan keluarga kita di depan orang lain? Bagas menjawab dengan suara serak, Bu, dia luka parah. Luka parah bukan berarti boleh tidak tahu sopan santun. Ayu masih di rumah sakit. Sebagai kakak ipar, bukan hanya tidak menjenguk, malah melepas cincin dan mengancammu. Bagas terdiam lama. Ibu mertuaku melanjutkan, Bagas, jangan memanjakan wanita, jangan pergi membujuknya. Dia tidak punya keluarga yang bisa diandalkan. Beberapa hari lagi juga akan pulang sendiri. Bagas yang dulu mungkin akan percaya kata-kata ini. Dia selalu berpikir aku tidak punya jalan keluar. Orang tuaku meninggal lebih awal, dan aku tidak dekat dengan kerabat lain. Setelah menikah dengannya, aku menganggap keluarga Prakoso sebagai rumahku sendiri. Karena itulah dia yakin aku tidak akan pernah pergi. Tetapi dia tidak tahu, seseorang yang harus menandatangani surat persetujuan operasinya sendiri di tengah ambang batas kehidupan tidak memerlukan penghiburan dari siapapun.
Aku sendiri adalah jalan keluarku. 3 hari kemudian, Bagas menerima email dari seorang pengacara. Pengirimnya adalah kantor hukum Santoso. Judulnya sangat jelas. Perihal pembubaran hubungan perkawinan dan pembagian harta gonogini antara Seder Bina Larasati dan Seder Bagas Prakoso. Bagas menatap layar itu selama 1 menit penuh, tidak bisa bergerak. Lalu dia berdiri dengan bingung dan menelepon nomorku. Tetap tidak tersambung. Dia menelepon nomor pengacara. Suara Pak Santoso sopan namun dingin. Pak Bagas. Ibu Bina menilai bahwa dengan kondisi kesehatannya saat ini, tidak pantas untuk berdialog langsung dengan Anda. Untuk prosedur selanjutnya, saya yang akan menanganinya. Bagas menggertakkan gigi. Dia yang menyuruhmu? Dia mau cerai? Di mana dia sekarang? Pak Santoso berhenti sejenak. Pak Bagas, Anda telah melepaskan kesempatan untuk memahami situasinya sekali di rumah sakit. Sekarang, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk menanyakan keberadaannya. Telepon ditutup. Bagas menggenggam ponselnya, untuk pertama kalinya benar-benar panik. Minggu pertama sejak aku dirawat di pusat rehabilitasi di Swiss, setiap hari aku tidak bisa tidur karena rasa sakit. Kaki kananku dipasangi alat fiksasi, dan luka di perutku tidak bisa digerakkan. Bahkan hanya untuk dibantu bangun oleh perawat, keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Tante Sarah mengatur fisioterapis terbaik untukku. Saat pertama kali latihan kaki, rasa sakitnya membuat pandanganku gelap, dan aku nyaris menggigit bibirku hingga putus. Fisioterapis bertanya apakah ingin berhenti sejenak. Aku menatap pegunungan salju di luar jendela dan berkata, lanjutkan. Saat itu, aku sudah tidak mau lagi mengingat Bagas. Bukan karena tidak sakit. Rasa sakit fisik yang terlalu nyata menekan rasa sakit di hati. Setiap hari bangun tidur, mengukur suhu tubuh, mengganti perban, menjalani pemeriksaan, berlatih, makan, tidur, setiap hal terhubung dengan upaya bertahan hidup. Bagas, yang hampir meninggalkanku di luar ruang operasi, hanyalah penghuni dunia masa lalu. Pada hari ke-7, Pak Santoso mengirimkan draft surat gugatan cerai yang sudah jadi. Dia adalah teman sekelasku di universitas, sekarang menjadi pengacara spesialis perceraian dan masalah keluarga. 3 tahun lalu, saat aku menikah, dia hadir di pernikahanku. Saat Bagas pergi di tengah resepsi untuk menenangkan Ayu, dia hanya berkata satu hal, Bina, hal yang paling menakutkan dalam pernikahan adalah saat hanya satu orang yang berusaha. Dulu aku tidak mengerti, tapi sekarang aku mengerti. Dalam surat gugatan itu, tuntutannya tertulis dengan jelas. 1. Pembubaran hubungan perkawinan. 2. Harta bawaan sebelum menikah menjadi milik masing-masing pribadi. Harta bersama setelah menikah dibagi sesuai hukum. 3. Biaya medis, biaya perumahan, perhiasan, dan biaya perjalanan mahal untuk Ayu yang dibayarkan Bagas dari rekening bersama keluarga selama masa perkawinan, dengan total 3,12 miliar rupiah, dikembalikan ke harta bersama. 4. Selain itu, biaya yang aku talangi dari rekening pribadiku selama 3 tahun terakhir untuk biaya sosial, biaya pesta di rumah keluarga besar Prakoso, dan biaya pengobatan pribadi mertua, dengan total 1,26 miliar rupiah, diselesaikan berdasarkan kwitansi. Pak Santoso bertanya apakah perlu memberikan sedikit kelonggaran. Aku menatap layar dan membalas, tidak perlu. Dulu, aku malu untuk menghitung uang. Aku pikir membicarakan uang secara detail dalam pernikahan akan merusak cinta. Tetapi kemudian aku sadar, orang yang tidak mau berhitung seringkali hanya dianggap sebagai dompet yang bisa dimanfaatkan. Keluarga Prakoso menganggap wajar menggunakan waktu, tenaga, dan uangku. Ayu menganggap wajar apa yang kulakukan. Bagas menganggap wajar aku tidak akan marah. Kalau begitu, biarkan aku menghitungnya satu persatu dengan cermat. Pada hari surat gugatan cerai tiba di rumah keluarga besar Prakoso, mertuaku sedang minum teh di ruang keluarga. Menurut asisten Pak Santoso, ketika kurir mengantarkan dokumen itu, mertuaku mengira itu adalah surat permintaan maaf dariku. Ayah mertuaku membuka amplop di depan para kerabat, dan saat melihat 5 kata surat gugatan cerai, wajahnya berubah. Konyol. Ayah mertuaku membanting surat itu ke meja. Ayu juga ada di sana. Setelah keluar dari rumah sakit, dia tidak pulang ke rumahnya sendiri, melainkan tinggal di rumah keluarga besar Prakoso, dengan alasan tante khawatir kalau aku sendirian. Dia mengenakan gaun rajut putih, di pergelangan tangannya ada gelang giok yang tahun lalu aku pilih sendiri untuk ibu mertuaku. Ibu mertuaku bilang Ayu lemah, jadi giok itu baik untuk kesehatannya, dan menyuruhnya memakainya lebih dulu. Dulu,
Saat aku tahu, aku hanya tersenyum. Sekarang kalau dipikir-pikir, itu bukan kemurahan hati, melainkan aku yang berulang kali menyerahkan batasanku sendiri. Ibu mertuaku mengambil surat gugatan itu, dan berteriak dengan suara melengking. Perempuan ini masih mau menuntut uang? Sudah numpang makan dan tinggal di rumah keluarga Prakoso selama 3 tahun, membuat keributan karena kecelakaan, sekarang mau membagi harta. Kerabat di sampingnya ikut menimpali. Anak muda zaman sekarang memang tidak tahu malu. Sudah dapat suami sebaik Bagas masih belum puas. Pasti dia panik karena Mbak Ayu sudah kembali, posisinya jadi terancam. Ayu berkata dengan suara lemah, "Tante, jangan marah. Mungkin Mbak Bina hanya sedang tidak enak badan, jadi emosinya tidak stabil." Ibu mertuaku mencibir. "Tidak enak badan kenapa?" "Ayu, kamu juga kecelakaan tapi tidak seheboh dia." Ayu menunduk. "Mbak Bina kan istri Kak Bagas, wajar kalau dia ingin diperhatikan oleh Kak Bagas." Kata-kata ini terdengar seolah-olah dia pengertian, tetapi sebenarnya setiap kata mengingatkan ibu mertuaku bahwa aku sedang berebut perhatian. Benar saja, ibu mertuaku semakin marah. Kalau benar-benar tahu posisinya sebagai istri, dia harus tahu kapan harus mengalah. Ayu sudah tumbuh bersama Bagas sejak kecil. Dia pikir dia siapa? Saat Bagas tiba di rumah, ruang keluarga sudah gaduh. Dia mengambil surat gugatan itu, dan semakin dia membaca, semakin muram wajahnya. Ibu mertuaku masih mengomel. "Telepon anak itu sekarang juga. Suruh dia kembali dan bersujud meminta maaf." Cerai? Dia tidak punya hak untuk mengatakannya. Bagas tidak segera menjawab. Ketika melihat halaman pembagian harta, gerakan jarinya berhenti. Item yang terdaftar di sana terlalu rinci. Tanggal 2 bulan YY, tahun ZZ, biaya pemeriksaan endoskopi kaki untuk Stri Ayu Lestari, 40 juta rupiah, dibayarkan dari rekening bersama. Tanggal delatehan bulan YY tahun ZZ, hadiah ulang tahun untuk Stri Ayu Lestari, perhiasan senilai 350 juta rupiah, dicatat sebagai hadiah dari keluarga Bagas Prakoso. Tanggal tuatu bulan YY, tahun ZZ, tiket pesawat dan hotel perjalanan Eropa Stri Ayu Lestari, 90 juta rupiah, dibayarkan dari rekening dana pernikahan Bagas Prakoso. Bahkan dana talangan untuk upgrade kamar suite di Panti Reda untuk mertuanya pun semuanya tercatat. Di belakang setiap item, bahkan nomor kwitansinya pun tertera. Bagas mengangkat wajahnya. "Bu, uang ini semua Bina yang bayar?" Mata ibu mertuaku berkelit. Dia kan menantu keluarga Prakoso. Membayari sedikit untuk orang tua, apa salahnya? Kenapa aku tidak tahu? Kamu sibuk kerja, ibu tidak mau merepotkanmu dengan hal-hal sepele seperti ini, kata ibu mertuaku dengan percaya diri. Lagi pula, dia sendiri yang mau melakukannya. Sendiri yang mau. Memang, dulu aku melakukannya dengan sukarela. Menggantikan Bagas berbakti pada orang tuanya, menyenangkan mertuaku, menggunakan uang dan waktu untuk mendapatkan sedikit pengakuan sebagai keluarga. Tetapi, melakukannya dengan sukarela bukan berarti boleh dieksploitasi sampai ke tulang sumsum. Ponsel Bagas berdering. Dari Pak Santoso. Dia mengangkat telepon dan menyalakan speaker. Suara tenang Pak Santoso terdengar. "Pak Bagas, surat gugatan sudah diterima. Ibu Bina berharap mendapat jawaban dalam waktu seminggu." Bagas menahan emosinya dan berkata, "Saya mau bicara langsung dengannya." Ibu Bina menolak untuk bertemu. "Saya suaminya." Saat ini memang begitu, tetapi itu tidak menghalangi beliau untuk menunjuk pengacara. Ibu mertuaku mendekat dan berteriak, "Sampaikan pada Bina Larasati. Kalau mau cerai, pergi saja dengan tangan kosong. Keluarga Prakoso tidak akan memberinya sepeser pun." Pak Santoso menjawab, "Nyonya, Ibu Bina tidak meminta harta yang bukan miliknya. Sebaliknya, jika pihak Anda menolak untuk menyelesaikan biaya talangan pribadinya, kami akan menempuh jalur hukum." Ibu mertuaku gemetar karena marah. "Kamu mengancam saya." "Bukan ancaman. Pemberitahuan." Telepon ditutup. Ruang keluarga menjadi sunyi senyap. Ayu berdiri dengan mata memerah. "Kak Bagas, biar aku yang jelaskan pada Mbak Bina. Aku tidak tahu kalau uang itu adalah harta bersama kalian. Aku akan mencicilnya sedikit demi sedikit." Ibu mertuaku langsung merasa kasihan. "Kamu ini bicara apa? Kamu tidak enak badan, wajar kalau Bagas yang mengurusmu." Tetapi Bagas menatapnya. "Ayu, apa kamu tahu dari mana uang itu berasal?" Wajah Ayu pucat. Aku kira itu uang pribadimu." Bagas tidak bertanya lebih jauh.
Dia menggenggam erat surat gugatan itu, berbalik, dan meninggalkan rumah keluarga besar. Malam itu, dia mengirimiku email yang sangat panjang. Ini adalah pertama kalinya setelah kecelakaan dia menulis pesan sepanjang dan seserius ini. Dia bilang, dia tidak tahu aku separah itu. Dia bilang, hari itu di rumah sakit dia panik. Dia bilang, Ayu lemah sejak dulu, jadi sudah menjadi kebiasaan untuk mengurusnya lebih dulu. Dia bilang, kata-kata ibunya bukan kehendaknya. Terakhir, dia menulis, Bina, perceraian bukan hal sepele. Nanti setelah tubuhmu pulih, kita bertemu dan bicara. Aku selesai membaca, dan hanya membalas satu kalimat. Bicara sesuai gugatan. Setelah mengirim, aku menutup layar dan melanjutkan latihan rehabilitasi. Fisioterapis membantuku berdiri. Kaki kananku gemetar hebat, setiap langkah terasa seperti berjalan di atas paku. Tetapi aku terus maju. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Kaca jendela di belakang memantulkan wajahku. Wajahku tirus dan pucat, tetapi mataku sangat jernih. Aku tiba-tiba sadar. Meninggalkan Bagas berarti rasa sakit, jatuh, dan luka yang terbuka berulang kali. Tapi, selama aku tidak berhenti melangkah, aku pasti akan bisa berdiri tegak dengan kakiku sendiri lagi. Bagas benar-benar panik untuk kedua kalinya saat melihat catatan triase rumah sakit. Catatan itu adalah bagian dari salinan rekam medis yang diberikan Dr. Hendra kepadaku sesuai prosedur. Di sana tertulis dengan jelas hitam di atas putih, Bina Larasati, tingkat kedaruratan, 1 trauma abdomen, pendarahan, fraktur terbuka ekstremitas bawah kanan, memerlukan operasi darurat. Ayu Lestari, tingkat kedaruratan, 3. Gegar otak ringan, kontusio jaringan lunak ekstremitas atas kiri. Tanda-tanda vital stabil. Direkomendasikan observasi. Waktunya juga tercatat dengan jelas. Aku dibawa ke UGD 3 menit lebih awal dari Ayu. Perawat pertama kali memanggil untuk meminta tanda tangan keluarga pada pukul 14,47. Bagas menandatangani surat persetujuan perawatan Ayu pada pukul 14,51. Aku menandatangani suratku sendiri pada pukul 14,56. Waktu 5 menit itu lebih dari cukup bagi seseorang untuk menyadari kebenaran sebuah pernikahan. Pak Santoso merapikan materi-materi ini dan mengirimkannya kepada Bagas sebagai lampiran surat somasi hukum. Setelah menerima itu, Bagas meneleponku 17 kali berturut-turut. Aku tidak mengangkatnya sekalipun. Dia pergi menemui Dr. Hendra lagi. Dia mencegat Dr. Hendra, yang sedang dalam perjalanan rapat, di koridor. Apa ada kesalahan dalam catatan itu? Dr. Hendra menatapnya. Pak Bagas, bagian mana yang Anda harapkan salah? Wajah Bagas menegang. Ayu terlihat sangat parah saat itu. Dia terus bilang pusing dan dadanya sakit. Tetapi hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada gejala yang mengharuskannya dioperasi secara prioritas. Tapi dia punya riwayat penyakit jantung sejak dulu. Dr. Hendra membuka laporan pemeriksaan. Kami sudah memeriksanya. Tidak ada tanda-tanda serangan jantung akut. Bagas terpaku. Ayu lemah sejak dulu. Kata-kata ini seolah-olah menjadi kartu bebas. Selama bertahun-tahun, dia menggunakan kalimat ini untuk merebut terlalu banyak hal. Perhatian Bagas, perlakuan istimewa dari keluarga Prakoso, dan kompromi berulang kali dariku. Tetapi laporan medis tidak mau menemaninya bermain sandiwara. Laporan itu hanya mencatat fakta. Bagas membawa laporan itu untuk mengkonfrontasi Ayu. Ayu sedang minum sup sarang burung walet di ruang berjemur rumah keluarga besar. Melihatnya datang, dia buru-buru menarik selendangnya. Bagas, ada apa? Kantor tidak sibuk? Bagas meletakkan laporan itu di hadapannya. Hari kecelakaan, kenapa kamu bilang tidak bisa bernapas? Ayu membeku. Waktu itu aku benar-benar takut. Dokter bilang kamu tidak punya masalah jantung. Matanya langsung memerah. Jadi kamu pikir aku pura-pura sakit? Bagas tidak berkata apa-apa. Air mata Ayu mulai berjatuhan. Aku tahu Mbak Bina menyalahkanku. Tapi aku juga tidak ingin mengalami kecelakaan. Bagas, kamu dulu tidak seperti ini. Kamu tidak pernah meragukanku demi orang lain. Orang lain. Dia menyebutku orang lain. Aku, yang merupakan istri sahnya, di mulutnya hanyalah orang luar. Bagas menatapnya, dan tiba-tiba merasa dia sangat asing. Tetapi dia masih belum bisa memutuskan hubungan sepenuhnya. Hubungan sebagai teman masa kecil selama belasan tahun bukanlah kebohongan. Perhatiannya pada Ayu sudah lama menjadi kebiasaan. Hal yang paling menakutkan dari kebiasaan adalah membuat orang salah mengira perlakuan istimewa sebagai tanggung jawab.
Dan Ayu tahu betul akan hal itu. Melihatnya menangis terseduh-seduh, ibu mertuaku segera datang. Bagas, kamu mengganggu Ayu lagi? Dia baru saja keluar dari rumah sakit, kamu juga ikut-ikutan gila? Bagas memijat keningnya dengan lelah. Bu, Bina yang lebih parah. Ibu mertuaku mendengus. Terus kenapa? Dia berobat di luar negeri dan sudah sembuh kan? Ayu sendirian di dalam negeri, tidak punya siapa-siapa. Kalau bukan kamu yang mengurusnya, siapa lagi? Dia punya orang tua. Kamu tahu kan orang tuanya tidak selalu ada di sampingnya? Bina juga tidak punya orang tua. Saat kata-kata itu keluar, ibu mertuaku terdiam sejenak, tetapi kemudian mengerutkan kening. Kenapa membandingkan mereka berdua? Bina sudah menikah dengan keluarga Prakoso. Jadi dia harus mengutamakan keluarga Prakoso. Untuk pertama kalinya, Bagas tidak menerima kata-kata itu. Dia tiba-tiba teringat, sehari sebelum kecelakaan, aku meneleponnya. Hari itu adalah hari peringatan kematian ibuku. Aku bertanya apakah dia bisa menemaniku berziarah. Di seberang telepon, dia berkata, Ayu hari ini tidak enak badan. Aku harus menemaninya periksa, kamu pergi sendiri saja. Aku terdiam lama, lalu hanya berkata, baiklah. Saat itu, dia tidak mendengar kekecewaan dalam suaraku. Atau mungkin mendengarnya, tetapi tidak peduli. Sekarang, saat dipikirkan kembali, Bagas akhirnya sadar. Jawabanku menjadi semakin singkat, semakin ringan. Seolah-olah seseorang perlahan-lahan menarik dirinya keluar dari suatu hubungan. Hanya saja dia menyadarinya terlalu lambat. Saat itu, Ayu mulai melakukan serangan balik. Dia tidak secara langsung menjelek-jelekanku. Dia hanya mengunggah sebuah foto di ranjang rumah sakit di media sosial, dengan keterangan. Setelah mengalami kecelakaan, baru tahu bahwa banyak hubungan tidak tahan terhadap kesalahpahaman. Semoga Mbak Bina cepat pulih. Dan aku berharap tidak ada lagi yang curiga tentang aku dan Kak Bagas. Beberapa kalimat singkat itu menempatkan dirinya sebagai korban. Kolom komentar segera ramai. Mbak Ayu terlalu baik. Istrinya hatinya sempit sekali, ya? Teman masa kecil, sudah lama kenal, apa yang perlu dicurigai? Ku dengar dia kabur ke luar negeri. Ini sengaja kan, supaya wakil presiden direktur menundukkan kepala? Seseorang mengambil tangkapan layar dan mengirimkannya kepadaku. Seorang teman dari jaringan istri-istri kolega yang pernah ku kenal. Dia bertanya dengan nada menyelidik, Bina, sebenarnya ada apa denganmu dan wakil presiden direktur? Semua orang bilang kamu cemburu dan mengabaikannya saat kecelakaan. Aku tidak marah melihat komentar-komentar itu. Aku hanya meminta Pak Santoso untuk menyimpan tangkapan layar media sosial Ayu sebagai bukti. Pak Santoso bertanya apakah aku akan membantah. Aku menjawab, belum. Apa kamu tidak takut gosip menyebar? Aku menatap jadwal rehabilitasi di atas meja. Tidak takut. Semakin banyak dia bicara, semakin banyak jejak yang dia tinggalkan. Malam itu, aku membuat postingan di media sosial. Tidak ada tulisan, hanya satu foto. Foto itu menunjukkan alat fiksasi di kaki kananku, perban tebal di perutku, dan tulisan tingkat kedaruratan 1 di rekam medis. Di area yang terlihat dalam foto, tidak ada kata-kata keluhan tentang Bagas maupun Ayu. Kurang dari 10 menit setelah diposting, kolom komentar menjadi sunyi. Orang-orang yang sebelumnya ikut meramaikan suasana satu persatu kehilangan suara. Ya Tuhan, Bina, separah ini? Bukannya katanya Ayu yang lebih parah? Saat itu wakil presiden direktur tidak menemaninya. Aku tidak membalas siapapun. Aku hanya meletakkan ponsel dan melanjutkan rehabilitasi. Keesokan harinya, Ayu menghapus postingan media sosial itu, tetapi sudah terlambat. Pak Santoso sudah menyimpan tangkapan layar, komentar, dan catatan penyebarannya. Bagas juga melihat media sosialku. Dia menatap foto itu untuk waktu yang lama. Rahmat berdiri di samping, menahan napas. Bagas tiba-tiba bertanya, berapa panjang lukanya? Rahmat menjawab dengan suara pelan, menurut dokter, luka di perut dijahit lebih dari 20 jahitan. Kakinya mungkin masih perlu operasi lagi di masa depan. Wajah Bagas perlahan menjadi pucat, dia tidak memberitahuku. Rahmat tidak bisa menjawab dan berkata, wakil presiden direktur. Setelah Nyonya sadar, Anda menyuruhnya untuk menjenguk Nona Ayu. Kantor menjadi sunyi senyap. Bagas mengangkat wajah dan menatapnya. Rahmat segera menunduk. Maafkan saya. Bagas tidak marah. Dia hanya bersandar di sandaran kursi, seolah-olah dipukul oleh sesuatu. Setelah waktu yang lama, dia bergumam dengan suara rendah, apa yang telah kulakukan? Tidak ada yang menjawab. Jawabannya terlalu jelas.
Dia telah meninggalkanku sendirian di depan surat risiko operasi pada saat aku paling membutuhkannya. Antara aku dan Bagas, ada aplikasi berbagi lokasi. Saat tahun pertama pernikahan kami, dia yang memintaku untuk mengaturnya. Waktu itu dia bilang, aku khawatir kalau kamu pergi sendirian. Aku percaya padanya. Tetapi kemudian aku tahu, kekhawatiran pun memilih orang. Dia melihat lokasiku tapi tidak mengangkat teleponku. Dia tahu aku sibuk di rumah keluarga besar sampai larut malam. Tetapi menyuruh sopir untuk mengantar Ayu pulang lebih dulu. Dia tahu aku menunggunya di tengah hujan, tetapi mengirim pesan bahwa malam ini tidak akan pulang karena Ayu takut petir. Pada hari ke-10 setelah kecelakaan, aku membuka pengaturan ponsel dan mematikan berbagi lokasi. Sistem menampilkan pop-up, apakah Anda ingin berhenti berbagi lokasi dengan Bagas Prakoso? Aku menekan konfirmasi. Pada saat yang sama, di dalam negeri sudah larut malam. Bagas sedang memeriksa dokumen di ruang kerja. Tiba-tiba notifikasi muncul di layar ponselnya. Bina Larasati telah berhenti berbagi lokasi. Dia menatap tulisan itu untuk waktu yang lama. Keesokan harinya, menurut Rahmat, malam itu Bagas menelepon kemana-mana. Dia mencari staf, menghubungi agensi, bahkan bertanya apakah bisa melacak lokasiku dari riwayat penggunaan kartu kreditku. Tetapi dia baru sadar bahwa kartu keluarga yang biasa kugunakan untuk menikah sudah diblokir 3 hari yang lalu. Kartu kredit pribadiku tidak bisa dia periksa. Rekening atas namaku juga tidak bisa dia akses. Saat itulah dia baru sadar. Bukan aku yang tidak bisa lepas dari keluarga Prakoso, tetapi dulu aku yang dengan sukarela membuka pintu. Sekarang, aku telah menutup pintu itu. Dia berdiri di depan jendela kantornya yang setinggi langit-langit dan mengirimiku pesan. Bina, nyalakan lokasimu. Aku tidak membalas. Dia mengirim lagi. Aku hanya khawatir padamu. Tetap tidak ada balasan. Setengah jam kemudian, pesan ketiganya datang. Berhentilah menghukumku dengan cara ini. Aku melihatnya saat sedang berpegangan pada pegangan untuk latihan berjalan. Fisioterapis di samping menghitung ritme. 1, 2, 3. Aku berjalan sangat lambat, tetapi rasa sakit di setiap langkah terasa jelas. Ponsel menyala. Aku selesai membaca, lalu menghapus seluruh obrolan. Menghukumnya. Dia sampai sekarang masih berpikir aku berputar di sekelilingnya. Mematikan lokasi untuk membuatnya panik, bercerai untuk membuatnya menyesal, pergi ke luar negeri untuk menunggunya mengejar. Dia tidak mengerti. Aku hanya tidak membutuhkannya lagi. Bukan hanya lokasi. Aku membatalkan semua jadwalku sendiri yang terkait dengan keluarga Prakoso. Janji temu bulanan mertuaku di Panti Reda, aku yang membuatkannya. Pengecekan gaji pembantu rumah tangga keluarga besar, aku yang melakukannya. Daftar hadiah untuk kerabat keluarga Prakoso, aku yang merapikannya. Janji temu klinik pribadi Ayu pun dulu aku yang membantu. Bagas tidak pernah peduli dengan urusan-urusan sepele ini. Mertuaku bahkan tidak menganggap ini sebagai pekerjaan. Mereka hanya berkata, toh kamu di rumah saja, sekalian saja diurus. Dulu aku juga menganggapnya sekalian. Tetapi setelah terbaring di ranjang rumah sakit, aku baru mengerti. Sekalian itulah yang sedikit demi sedikit mengubahku menjadi pengurus gratis keluarga Prakoso. Aku mengirim email ke Panti Reda, membatalkan persetujuan talangan biaya pribadi di masa depan. Aku mengirim pesan kepada kepala pelayan rumah keluarga besar, memberitahu bahwa semua tagihan setelah tanggal sekian harus dikonfirmasi oleh mertuaku sendiri. Aku mengirim pemberitahuan ke klinik pribadi Ayu, menghentikan penggunaan akun keanggotaan atas namaku. 1 jam kemudian, telepon dari mertuaku membanjiri ponselku. Aku tidak mengangkatnya. Mereka beralih ke pesan suara. Bina Larasati. Apa maumu? Panti Reda menelepon bilang biaya bulan ini belum dibayar. Kamu mau membuatku malu? Pembantu rumah tangga menanyakan slip gaji padaku. Mana aku tahu hal seperti itu? Ayu hari ini pergi periksa ulang, katanya akun keanggotaannya dibekukan. Masalah sepele begini saja kamu perhitungan. Cepat telepon sekarang juga. Aku mengirim audio itu ke Pak Santoso. Pak Santoso hanya membalas satu kata, mengerti. Malam itu, mertuaku menerima surat pemberitahuan dari pengacara. Surat itu ditulis dengan sangat logis. Pihak kami tidak memiliki kewajiban hukum untuk terus menanggung biaya pengobatan pribadi Anda, biaya sosial keluarga besar, dan biaya akun medis Tri Ayu Lestari. Jika Anda terus melakukan pelecehan, kami berhak mengambil tindakan hukum. Mertuaku sangat marah dan langsung menyerbu kantor Bagas. Mereka masuk ke kantor,
membanting surat pemberitahuan dari pengacara ke mejanya. Lihat. Lihat istri hebat yang kamu nikahi. Ini mau memaksa kita sampai mati. Bagas selesai membacanya, wajahnya sangat muram. Bu, ini semua seharusnya bukan dia yang bayar. Mertuaku memasang wajah tidak percaya. Sekarang kamu membela perempuan itu? Aku hanya mengatakan fakta. Faktanya adalah dia menikah dengan keluarga Prakoso dan menikmati kemewahan, jadi dia harus menanggung urusan keluarga Prakoso. Bagas mengangkat matanya. Kemewahan apa yang dia nikmati? Mertuaku terdiam. Selama 3 tahun ini, aku tidak pernah mengadakan pesta ulang tahun mewah, juga tidak pernah meminta perhiasan dari Bagas. Bahkan bulan madu pun dibatalkan karena Ayu sakit perut dan dirawat di rumah sakit. Aku memang tinggal di villa keluarga Prakoso, tetapi seperti seorang pengurus. Bagas memberiku 1 kartu keluarga, tetapi yang paling banyak kugunakan untuk membayar adalah biaya pengobatan mertuaku dan biaya sosial keluarga Prakoso. Ibu mertuaku menjadi marah. Sekarang kamu menyalahkanku? Bukankah ini hasil dari kamu yang memanjakannya? Sejak awal kalau tidak menikah dengan perempuan seperti itu tidak akan ada masalah seperti ini. Ayu jauh lebih penurut. Bagas terdiam. Mertuaku langsung berkata, minggu depan adalah pesta ulang tahun nenekmu. Semua kerabat akan berkumpul. Suruh Bina Larasati muncul lewat panggilan video dan minta maaf pada Ayu. Kalau begitu, masalah ini akan kita anggap selesai. Minta maaf? Dia sudah membuat keributan separah ini, wajar kalau dia harus menjaga muka keluarga Prakoso. Bagas mengerutkan kening. Dia tidak akan setuju. Ibu mertuaku mencibir. Tidak setuju pun harus dipaksa. Sampaikan padanya, kalau mau cerai tanpa muncul, tidak akan dapat sepeser pun. Ketika kabar ini sampai padaku, aku baru saja selesai rehabilitasi. Pak Santoso bertanya apakah aku akan menolak. Aku menyeka keringat di dahi dan menjawab, aku akan hadir. Dia terkejut sejenak. Anda akan hadir? Aku menatap salju di luar jendela yang setengah meleleh. Kalau keluarga Prakoso ingin menjaga muka, aku akan memberikannya. Pak Santoso segera mengerti maksudku. Materi apa yang perlu disiapkan? Aku membuka file cadangan di ponselku. Formulir persetujuan operasi, catatan triase UGD, pesan suara ibu mertuaku, tangkapan layar media sosial Ayu, rincian keuangan setelah menikah, dan tanda terima permintaan pembukaan rekaman CCTV koridor rumah sakit pada hari kecelakaan. Benda-benda ini awalnya tidak akan kukeluarkan secepat ini. Tetapi jika mereka terburu-buru menyeretku ke atas panggung, aku akan menunjukkan kepada semua orang siapa yang seharusnya bersujud di panggung itu. Sehari sebelum pesta ulang tahun, Bagas menelepon. Kali ini aku mengangkatnya. Di seberang telepon, dia terdiam lama. Bina, aku tidak menuruti kemauannya, katanya dengan suara serak. Jangan pedulikan kata-kata ibu. Kamu tidak perlu hadir di pesta itu. Kenapa tidak perlu hadir? Tanyaku. Tubuhmu masih belum pulih. Tubuhku belum pulih. Baru sekarang kamu sadar? Di seberang telepon hening. Aku melanjutkan. Aku akan hadir di pesta ulang tahun keluarga Prakoso. Kalau kalian ingin aku meminta maaf, aku juga kebetulan punya sesuatu yang ingin kukatakan. Dia langsung tegang. Apa yang akan kamu lakukan? Aku tertawa kecil. Bukankah kamu bilang aku ini penurut? Besok, aku akan menunjukkan kepatuhan terakhirku. Pada hari pesta ulang tahun nenek dari keluarga Prakoso, rumah keluarga besar bermandikan cahaya gemerlap. Beberapa meja bundar diatur di aula besar, dihadiri oleh kerabat keluarga Prakoso, mitra bisnis, dan orang-orang dari jaringan istri-istri kolega. Mertuaku sengaja menyiapkan layar besar di samping kursi kehormatan. Katanya agar aku bisa mengucapkan selamat ulang tahun kepada nenek melalui panggilan video, tetapi sebenarnya untuk mempermalukanku di depan umum. Sebelum online, Pak Santoso memeriksa semua materi sekali lagi. Tante Sarah merapikan syalku, menatap wajahku yang masih pucat, dan bertanya dengan suara pelan, kuat. Aku mengangguk. Tidak apa-apa. Saat kamera menyala, aula besar sedikit gaduh. Aku duduk di kursi roda. Latar belakangnya adalah dinding putih pusat rehabilitasi. Kaki kananku masih dipasangi alat fiksasi, dan secara keseluruhan aku terlihat lebih kurus. Bagas berdiri di bawah layar. Saat melihatku, raut wajahnya berubah. Tetapi mertuaku, seolah tidak melihat lukaku, mengangkat gelas anggur dengan senyum elegan. Bina, semua orang mengkhawatirkanmu. Karena kamu sakit, kami tidak akan menyalahkanmu karena tidak bisa pulang. Panggilan video hari ini. 1 untuk merayakan ulang tahun nenek, 1 lagi untuk meluruskan kesalahpahaman jika ada. Aku menatap mereka.
Anda benar sekali. Mata ibu mertuaku menajam. Dia mungkin tidak menyangka aku akan setenang ini. Ayu duduk di samping Bagas. Dia mengenakan gaun pink muda, lengannya ditempeli perban kecil. Melihatku, dia langsung berdiri. Mbak Bina, jangan salahkan Kak Bagas. Hari kecelakaan itu semua salahku. Seharusnya aku tidak membuatnya khawatir. Suaranya tercekat, dan tidak sedikit orang di aula besar mulai merasa kasihan padanya. Ibu mertuaku memanfaatkan suasana itu dan membuka mulut, Bina, Ayu sudah berkata sampai sejauh ini, kamu juga harus sedikit lebih pengertian. Hari kecelakaan, Bagas mengurusnya lebih dulu karena dia lemah sejak dulu. Sebagai seorang istri, membuat keributan perceraian itu sudah keterlaluan. Para kerabat mengangguk. Terdengar seseorang berbisik, istrinya terlalu berlebihan, ya. Mengurus teman masa kecil kan bukan selingkuh. Sekarang muncul dengan kursi roda begini, sengaja mengundang simpati, kan? Kata-kata ini terdengar putus-putus di telingaku melalui mikrofon. Wajah Bagas semakin menegang. Dia membuka mulut, Bu, sudah cukup. Ibu mertuaku memelototinya. Diam. Hari ini harus diluruskan. Dia menoleh ke layar, dengan nada bicara yang kuat, Bina, sekarang di depan semua orang, katakan satu kalimat bahwa kamu tidak akan lagi membuat keributan perceraian karena Ayu dan Bagas. Tarik juga gugatanmu. Kalau begitu, masalah ini akan kami anggap selesai. Aku menatap para tamu yang memenuhi ruangan, dan tiba-tiba merasa lucu. Saat aku sekarat di meja operasi, mereka menyalahkanku karena tidak pengertian. Saat aku terpaksa menandatangani suratku sendiri, mereka menyalahkanku karena meninggalkan rumah. Saat aku selamat, mereka menyalahkanku karena mencoreng nama baik keluarga Prakoso. Aku mengangkat tangan, memberi isyarat kepada Pak Santoso. Pak Santoso memulai berbagi layar. Layar terbagi dua, di sisi kiri ada videoku, di sisi kanan muncul materi pertama, catatan triase UGD. Seseorang di aula besar membacanya. Bina Larasati, tingkat kedaruratan 1. Ayu Lestari, tingkat kedaruratan 3. Wajah Ayu pucat seketika. Ibu mertuaku mengerutkan kening. Apa ini? Ini adalah catatan rumah sakit pada hari kecelakaan, kataku. Gambar kedua ditampilkan. Kolom tanda tangan pada surat risiko operasi. Di dokumen Ayu tertulis Bagas Prakoso, di dokumenku tertulis Bina Larasati. Di tepi tanda tanganku, ada noda darah. Aula besar menjadi sunyi senyap. Suaraku tidak keras, tetapi cukup terdengar. Pada hari kecelakaan, saya mengalami pendarahan internal di perut dan fraktur terbuka di kaki kanan. Ayu mengalami gegar otak ringan dan luka lecet di lengan. Perawat 2 kali memberitahu Bagas bahwa tanda tangan keluarga diperlukan. Dia menjawab, selamatkan Ayu dulu. Bagas berdiri di bawah layar, darah perlahan surut dari wajahnya. Ibu mertuaku masih mencoba membantah. Itu karena aku memotongnya, karena Ayu lemah sejak dulu. Materi ketiga ditampilkan. Laporan pemeriksaan Ayu pada hari itu. EKG normal, tanda vital stabil, tidak perlu operasi darurat. Terdengar suara orang terkesiap. Ayu hampir pingsan. Bina, kenapa kamu melakukan ini? Waktu itu aku benar-benar kesakitan. Aku tidak berbohong pada Bagas. Aku menatapnya. Apakah aku bilang kamu berbohong? Dia membeku. Aku melanjutkan. Saya hanya menunjukkan catatan. Apa yang Anda takutkan? Saat kata-kata ini jatuh, tatapan orang-orang di aula besar padanya berubah. Ibu mertuaku akhirnya mulai panik. Bina Larasati, hari ini adalah pesta ulang tahun. Apa kamu benar-benar mau mempermalukan semua orang seperti ini? Aku mengklik file audio berikutnya. Suara ibu mertuaku terdengar dari speaker. Jangan membuat keributan hanya karena Bagas menandatangani surat persetujuan operasi Ayu lebih dulu. Kamu tahu kan kalau Ayu itu lemah sejak dulu. Sebagai menantu keluarga Prakoso, kamu harus tahu diri. Kalau kamu benar-benar mencintai Bagas, jangan menghalanginya di saat seperti ini. Wajah beberapa istri kolega di aula besar berubah secara halus. Seseorang berbisik, sudah luka parah begitu disuruh tahu diri, keterlaluan sekali. Wajah ibu mertuaku merah padam. Kamu merekam suaraku? Itu pesan suara yang Anda kirimkan, aku menunjukkannya dengan tenang. Tidak perlu direkam. Bagas akhirnya angkat bicara. Bina, sudah cukup. Aku menatapnya. Cukup, bibirnya bergetar. Aku melanjutkan, Pak Bagas, selama 3 tahun ini, setiap kali Ayu membutuhkanmu, kamu selalu memintaku untuk mengalah. Saat sakit perut, saat tidak bisa tidur, saat ulang tahun, saat luka kecil, aku selalu mengalah.
Aku berhenti sejenak, tapi kali ini, aku hampir mengorbankan nyawaku. Mata Bagas langsung memerah. Tidak ada lagi yang berbicara di aula besar. Ayu tiba-tiba memegangi dadanya dan tubuhnya bergoyang. Bagas, sakit. Dia mencoba jatuh ke pelukan Bagas. Trik ini sudah sering dia gunakan, dulu selalu berhasil. Tetapi kali ini, Bagas tidak langsung memeluknya. Dia menabrak sandaran kursi, dan wajahnya menunjukkan ekspresi kesal sesaat. Ibu mertuaku buru-buru menopangnya. Ayu. Dokter. Cepat panggil dokter. Aku melihat sandiwara yang sudah biasa itu sambil mengklik materi terakhir. Itu adalah kutipan laporan pemeriksaan kesehatan Ayu di klinik pribadi selama 3 tahun terakhir. Pak Santoso telah melakukan pemrosesan sebelumnya, hanya menyisakan bagian yang terkait dengan penyakit yang dia klaim di depan umum. Laporan itu menunjukkan bahwa masalah jantung serius yang dia klaim tidak pernah terdiagnosis secara jelas. Bagas menatap layar, seluruh tubuhnya menegang. Ayu menangis dan berkata, "Kenapa semua orang memojokkanku? Aku hanya takut kehilangan Bagas." Saat kata-kata itu keluar, dia sendiri sadar telah salah bicara. Aula besar menjadi gaduh. Tangan ibu mertuaku gemetar. Bagas perlahan berbalik dan menatapnya. "Kehilangan aku?" Wajah Ayu pucat pasi. "Aku tidak lagi melihat mereka. Aku hanya berkata kepada nenek dari keluarga Prakoso, 'Nenek, selamat ulang tahun. Maaf telah mengganggu acara hari ini.'" Nenek, yang duduk di kursi kehormatan, tidak berbicara sejak tadi. Dia menatapku dan menghela napas panjang. "Bina, keluarga Prakoso telah bersalah padamu." Ibu mertuaku memasang wajah tidak percaya. "Ibu." Nenek membenturkan tongkatnya. "Diam." Aula besar menjadi sunyi. Aku menutup berbagi layar. Dan terakhir berkata kepada Bagas, "Batas waktu gugatan cerai tinggal 3 hari. Jika lewat batas waktu, aku akan menempuh jalur hukum." Layar menjadi gelap, panggilan video terputus. Aku bersandar di sandaran kursi roda. Punggungku basah oleh keringat dingin. Tante Sarah memberikanku air hangat. "Sakit." Aku menatap layar yang gelap gulita dan berkata dengan suara pelan, "Ya. Tapi kali ini bukan karena Bagas. Ini karena aku sendiri yang merobek pernikahan yang mengikatku." Itu adalah rasa sakit yang membebaskan. Setelah pesta ulang tahun itu, suasana di keluarga Prakoso berubah total. Gosip di kalangan istri-istri kolega menyebar dengan cepat. Orang-orang yang sebelumnya menyebutku pencemburu dan tidak bisa menjaga hati suami, kini mengatakan bahwa keluarga Prakoso terlalu menindas orang dan akting lemah Ayu sudah keterlaluan. Mertuaku mengurung diri di rumah. Nenek menyuruh kamar yang biasa dipakai Ayu di rumah keluarga besar untuk dibereskan. Saat Ayu pergi, dia menangis terseduh-seduh. Dia menelepon Bagas, tetapi Bagas tidak mengangkatnya. Dia mengirim pesan lagi. "Bagas, apa kamu juga mau meninggalkanku? Aku hanya takut. Takut Mbak Bina merebutmu dariku. Kita sudah tumbuh bersama sejak kecil. Kamu sudah berjanji akan menjagaku seumur hidup." Pesan-pesan ini kemudian menjadi bukti motifnya. Karena Pak Santoso memberitahuku bahwa Ayu mulai menyewa buzzer. Dia mencoba menggiring opini publik, seolah-olah akulah pihak yang memanfaatkan luka-lukanya untuk melakukan perundungan siber terhadap teman masa kecilnya. Pak Santoso bertanya apakah akan mengeluarkan pernyataan dari pengacara. Aku menjawab, tunggu sampai dia datang kepadaku. Pak Santoso sedikit terkejut. "Anda yakin dia akan datang?" Orang seperti Ayu terbiasa menggunakan air mata untuk membuat orang lain bertarung untuknya. Jika Bagas tidak segera membelanya, dia akan panik dan maju sendiri. Benar saja, 3 hari kemudian, dia muncul di depan pusat rehabilitasi di Swiss. Hari itu, aku sedang beristirahat di area kafe setelah selesai latihan. Dia mengenakan mantel berwarna putih gading, wajahnya masih pucat seperti kertas yang akan sobek jika tertiup angin. Tapi matanya tidak lagi menunjukkan kelemahan, hanya dendam. Dia duduk di hadapanku. "Mbak Bina, boleh kita bicara?" Aku melirik kamera keamanan yang ada di kejauhan, lalu menyalakan aplikasi perekam suara di ponselku. "Bicaralah." Dia berkata dengan suara pelan, "Apa sebenarnya yang kamu inginkan?" "Bagas sudah cukup menderita karenamu." Aku nyaris tertawa. Aku di pusat rehabilitasi berlatih untuk berjalan lagi, dan dia bilang aku yang membuatnya menderita. Ayu menggigit bibir. "Tapi yang dia cintai adalah aku." Kata-kata ini akhirnya tidak lagi berbelit-belit seperti sebelumnya. Aku mengangguk. Lalu, dia sepertinya tidak menyangka aku akan setenang ini. "Kenapa kamu tidak segera menyingkir? Kamu tahu aku dan dia teman masa kecil dan dia tidak bisa mengabaikanku."
Apa kamu tidak merasa memalukan terus berpegang pada posisi Nyonya Prakoso? Aku meletakkan cangkir kopi dengan ringan di atas meja. Aku menatapnya. Saat Bagas melamarku, kamu sedang di luar negeri. Pesta pernikahan dia sendiri yang adakan. Akta nikah juga dia sendiri yang daftarkan. Ayu. Tidak ada yang memaksanya pergi ke Kua. Wajahnya menegang. Dia melakukannya hanya untuk membuatku marah. Kalau begitu, pergilah mengeluh padanya, Ayu Lestari. Dia akhirnya tidak tahan lagi dan meninggikan suaranya. Orang-orang di sekitar menoleh. Dia segera merendahkan suaranya lagi. Jangan berlagak santai begitu. Sekarang kamu menggunakan perceraian sebagai tameng, hanya untuk mengincar uang keluarga Prakoso. Manusia sepertimu yang tidak punya dukungan keluarga, apa yang bisa kamu lakukan setelah meninggalkan keluarga Prakoso? Kata-kata ini benar-benar tidak asing. Mertuaku juga mengatakannya. Kerabat juga mengatakannya. Dan sekarang Ayu juga mengatakannya. Semua orang menganggap ketiadaan keluargaku sebagai kelemahan terbesarku. Aku mengambil ponselku dan memeriksa durasi rekaman. Lanjutkan. Ayu menatapku tajam. Kamu merekam? Ini tempat umum, untuk melindungi diri sendiri. Wajahnya berubah, lalu segera mencibir. Rekam saja. Kamu pikir dengan begini Bagas akan meninggalkanku? Dia sudah berjanji pada almarhum kakakku untuk menjagaku seumur hidup. Aku sedikit terdiam. Kakak Ayu, Kevin Lestari, dulunya adalah sahabat Bagas. Beberapa tahun yang lalu, saat Kevin meninggal karena kecelakaan, Bagas selalu merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkannya. Karena itulah dia merawat Ayu secara khusus. Itu adalah luka hati Bagas, dan juga tali penyelamat yang dipegang erat oleh Ayu. Melihatku diam, matanya menunjukkan ekspresi kemenangan. Kamu tidak tahu kan? Selama aku menyebut nama kakakku, Bagas pasti akan luluh. Dia tidak mencintaimu, juga tidak berutang padamu. Dia berutang pada keluarga Lestari kami. Aku menatapnya. Jadi kamu terus memanfaatkan itu? Ayu tertawa. Memanfaatkan? Ini yang seharusnya dia lakukan. Kalau bukan karena kakakku, apa dia bisa seperti sekarang? Aku tidak menjawab. Dia melanjutkan, Bina Larasati, jangan salah langkah. Bertengkar boleh, tapi berhenti mengejar uang itu. Berhenti mengeluarkan bukti-bukti. Kalau tidak, aku punya banyak cara untuk membuat Bagas membencimu. Aku menekan tombol berhenti merekam, dan dengan suara yang sangat pelan berkata, terima kasih. Wajah Ayu pucat seketika. Kamu benar-benar merekamnya? Aku memasukkan ponsel ke dalam tas. Tentu saja. Aku sudah mendengarkan ceritamu yang mengharukan. Dia berdiri dan mencoba merebut tasku, tetapi asisten yang dibawa Tante Sarah menghalanginya. Aku mengangkat wajah dan menatapnya. Ayu, kamu boleh terus hidup dengan berpura-pura menyedihkan, tapi lain kali, berpikirlah lebih baik. Yang akan dipublikasikan selanjutnya mungkin bukan hanya catatan rumah sakit. Matanya merah karena marah. Kamu pikir kamu menang? Biarpun kamu cerai, yang paling penting di hati Bagas selamanya adalah aku. Aku mendorong kursi rodaku dan bergerak keluar. Kalau begitu, semoga kalian bahagia selamanya. Dia berteriak di belakangku. Kamu akan menyesal. Aku tidak menoleh. Rekaman suara itu tidak langsung kupublikasikan. Aku meminta Pak Santoso untuk mengirim salinannya terlebih dahulu kepada Bagas. Saat Bagas menerima rekaman itu, dia sedang berada di ruang rapat perusahaan. Dia baru mendengar bagian awal saja, wajahnya sudah sangat buruk. Dia sudah berjanji pada almarhum kakakku untuk menjagaku seumur hidup. Selama aku menyebut nama kakakku, Bagas pasti akan luluh. Dia berutang pada keluarga Lestari kami. Semua orang di ruang rapat menunduk, menahan napas. Bagas menghentikan rekaman, membawa ponselnya dan keluar. Dia menelepon Ayu. Ayu segera mengangkatnya, dengan suara hampir menangis, Bagas, akhirnya kamu menelepon. Bagas bertanya, kamu menemui Bina. Dia terdiam sejenak. Aku hanya ingin meminta maaf padanya. Kamu bilang aku berutang pada keluarga Lestari? Di seberang telepon hening. Ayu mulai menangis. Bagas, bukan begitu. Aku tidak bermaksud begitu. Mbak Bina yang memprovokasiku. Kamu bilang kalau aku menyebut nama kakakmu, hatiku akan luluh. Aku mendengar suaramu dengan jelas di rekaman. Ayu terkesiap. Bagas berdiri di ujung koridor, memejamkan mata. Selama beberapa tahun ini, dia pikir dia sedang menebus dosa. Almarhum Kevin memang menitipkan adiknya padanya sebelum meninggal. Tetapi menjaga bukan berarti memanjakan.
Rasa bersalah tidak boleh dijadikan tameng untuk menyakiti orang lain tanpa batas. Apalagi pernikahan 3 tahunku tidak seharusnya menjadi alat pembayaran utang keluarga Ayu. Setelah waktu yang lama, dia berkata, Ayu, mulai sekarang urusanmu akan ditangani oleh staf profesional yang kutunjuk. Tapi aku tidak akan pernah lagi mengurusmu secara langsung. Ayu berteriak melengking, kamu mau meninggalkanku demi Bina Larasati. Suara Bagas serak. Aku yang lebih dulu meninggalkannya. Sambil berkata begitu, dia menutup telepon. Malam itu, dia memesan tiket pesawat ke Swiss. Rahmat mencoba membujuknya. Wakil Presiden Direktur, mungkin Nyonya Bina tidak akan mau bertemu dengan Anda. Bagas menatap keluar jendela. Kalau begitu, aku akan menunggu di luar. Rahmat tidak membujuk lebih jauh. Semua orang tahu, Bagas akhirnya mulai menyesal. Tetapi penyesalan adalah hal yang paling tidak berguna. Itu tidak bisa mengurangi sedikit pun rasa sakitku saat menderita di luar ruang operasi, juga tidak bisa membuat surat persetujuan yang kutandatangani sendiri kembali menjadi kertas kosong. Pada hari Bagas tiba di Swiss, salju turun lebat. Aku sedang berlatih naik turun tangga di ruang rehabilitasi. Kaki kananku masih belum stabil. Setiap naik satu anak tangga terasa seperti paku yang ditancapkan ke tulang. Fisioterapis menopang lenganku dan berkata, hari ini cukup sampai di sini. Aku menggeleng, sekali lagi. Saat itu, seorang perawat masuk dari pintu. Ibu Bina, di luar ada seorang pria bernama Bagas Prakoso ingin bertemu. Kakiku berhenti di atas tangga. Tante Sarah langsung mengerutkan kening. Jangan ditemui. Perawat itu sedikit bingung. Dia bilang tidak apa-apa hanya menunggu di luar. Aku berpegangan pada pegangan, perlahan berdiri. Biarkan saja. Bagas menunggu di luar pusat rehabilitasi selama sehari penuh. Salju turun di mantel hitamnya, bahunya tertutup lapisan putih. Aku bisa melihatnya melalui kaca lantai 1. Dia juga melihatku. Saat itu, matanya berbinar, dan dia segera berjalan maju. Petugas keamanan menghentikannya. Dia tidak memaksa masuk, hanya berdiri di luar pintu dan menatapku. Dulu, dia tidak perlu menunggu untuk bertemu denganku. Satu telepon darinya, aku akan mengatur segalanya. Jika dia pulang terlambat, aku akan menyalakan lampu menunggunya. Jika dia sakit perut, aku akan membuatkan bubur. Jika dia marah, aku yang lebih dulu meminta maaf. Sekarang, terhalang oleh pintu kaca, dia baru tahu. Aku juga bisa tidak mengizinkannya masuk. Malamnya, Tante Sarah bertanya padaku, benar-benar tidak mau bertemu? Aku menatap alat fiksasi di kakiku. Ada beberapa hal yang ingin kukatakan dengan jelas. Aku akan bertemu dengannya. Keesokan paginya, asisten mendorongku ke ruang pertemuan. Bagas sudah menunggu di sana. Dia sangat kurus. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, dan dagunya ditumbuhi janggut tipis. Melihatku masuk dengan kursi roda, dia langsung berdiri dengan cepat. Bina. Aku memberi isyarat padanya untuk duduk. Dia tetap berdiri. Tidak bergerak. Tatapannya jatuh ke kakiku, lalu beralih ke perutku. Meskipun aku mengenakan pakaian longgar hari ini, posisi lukanya yang mengeras pasti masih terlihat. Jakunya bergerak naik turun. Masih sakit? Aku merasa pertanyaan itu sangat bodoh. Menurutmu? Matanya memerah. Maaf. Aku menatapnya dengan tenang. Orang seperti Bagas jarang meminta maaf. Dulu, bahkan jika dia salah, dia hanya akan berkata, masalah ini sudah selesai, atau jangan menyimpan dendam. Maaf hari ini sudah terlalu terlambat. Aku bertanya. Minta maaf untuk apa? Dia membeku. Aku mengatakannya untuknya, karena tidak melihatku lebih dulu di lokasi kecelakaan? Karena tidak menandatangani surat persetujuan operasiku? Karena membiarkanku menandatanganinya sendiri? Karena memprioritaskan operasi Ayu padahal dia hanya luka ringan? Atau karena pesan pertamamu setelah aku sadar adalah menyuruhku menjenguknya? Setiap kalimat yang kuucapkan, wajah Bagas semakin pucat. Dia berkata dengan suara rendah, semuanya. Semuanya? Terlalu ringan. Aku mengeluarkan salinan rekam medis dari tasku dan mendorongnya ke hadapannya. Mungkin kamu sudah melihat data elektroniknya, tapi kertas lebih jelas. Jarinya gemetar. Catatan operasi, catatan pengobatan, penjelasan risiko infeksi pasca operasi, proposal operasi perbaikan kedua, evaluasi rehabilitasi, satu persatu halaman itu memberitahunya. Aku tidak hanya sedang marah, aku baru saja bangkit dari gerbang kematian. Bagas membalik halaman terakhir, dan air mata jatuh di atas kertas. Ini adalah pertama kalinya aku melihatnya menangis. Rasanya sangat asing. Tidak ada rasa sakit yang kubayangkan.
Hanya terasa terlambat, terlalu terlambat. Dia berkata dengan suara serak, aku tidak tahu. Saat perawat memperingatkanmu, aku sedang panik. Saat panik pun, kamu bisa menilai siapa yang lebih penting, kan? Dia tidak bisa membantah. Ruang pertemuan hening untuk waktu yang lama. Bagas tiba-tiba berjalan ke hadapanku dan berlutut. Bina, beri aku satu kesempatan lagi. Aku menatapnya dari atas. Dulu, aku telah menunggu kata-kata ini selama 3 tahun. Setiap kali dia meninggalkanku demi Ayu, aku berkata pada diriku sendiri di dalam hati, jika dia berbalik, jika dia mengakui kesalahannya, aku akan memaafkannya. Tetapi saat hari itu benar-benar tiba, yang tersisa di hatiku hanyalah keheningan. Bagas, saat aku melepas cincin di meja operasi, apa kamu tahu apa yang kupikirkan? Dia mengangkat wajah. Matanya hanya dipenuhi rasa sakit. Aku berkata, aku berpikir, jika aku mati, apa kamu akan menyesal? Tangannya terkepal erat. Bina, aku menyesal. Sungguh. Aku menatapnya. Aku tidak bisa mempertaruhkan nyawaku pada apakah kamu akan menyesal atau tidak. Suaranya bergetar, aku akan berubah, pasti. Ya, kamu akan berubah. Aku mengangguk. Untuk sementara, karena rasa bersalah, kamu akan menjauhi Ayu, bersikap baik padaku, mencoba menebusnya. Tapi, Bagas, aku sudah tidak mau lagi menyakitiku sendiri hanya untuk membuatmu sadar. Wajahnya menjadi pucat pasi. Aku menyerahkan satu dokumen lagi padanya. Ini adalah versi final dari gugatan cerai. Mengenai harta, Pak Santoso telah menghitung ulang sesuai hukum. Jika kamu ingin menanggung bagian pengembalian untuk Ayu, bisa ditulis dalam perjanjian tambahan. Dia tidak menerimanya. Aku tidak akan cerai. Aku menatapnya. Kalau begitu, kita bertemu di pengadilan. Mata Bagas akhirnya menunjukkan kepanikan. Apa harus sampai sejauh ini? Bukan kita yang sampai sejauh ini, aku mengoreksinya. Kamu yang mendorongku sampai sejauh ini. Dia seolah terpukul oleh kata-kata itu, berlutut di tempat untuk waktu yang lama, tidak bisa bergerak. Aku menyuruh asisten untuk mendorong kursi rodaku keluar dari ruangan. Saat sampai di pintu, dia tiba-tiba bertanya, Bina, jika hari itu aku menandatangani surat persetujuan operasimu lebih dulu, apakah kita tidak akan seperti ini? Aku berhenti. Pertanyaan itu tidak ada artinya, tetapi aku menjawabnya. Bagas, masalahnya bukan satu lembar tanda tangan itu. Dia mengangkat wajah menatapku. Aku berkata, masalahnya adalah selama 3 tahun ini, setiap kali, kamu selalu menutup pintu untukku lebih dulu. Sejak hari itu, Bagas tinggal di Swiss selama 5 hari. Dia datang ke depan pusat rehabilitasi setiap hari. Tidak membuat keributan, tidak berteriak, hanya berdiri. Pada hari kelima, aku meminta perawat untuk memberikan surat. Surat itu hanya berisi satu kalimat. Jangan datang lagi. Kamu mengganggu rehabilitasiku. Bagas memegang surat itu di tengah salju, berdiri untuk waktu yang lama, lalu dia pergi. Aku tidak melihat ke jendela. Karena hari itu, aku berhasil berjalan 10 meter sendirian untuk pertama kalinya. Tanpa dukungan asisten, tanpa bantuan fisioterapis, sendirian. 3 bulan kemudian, aku kembali ke Indonesia. Kaki kananku masih belum bisa berjalan lama, tetapi aku tidak lagi memerlukan kursi roda. 1 tongkat sudah cukup. Tante Sarah menemaniku sampai ke bandara. Dia bertanya, tidak takut? Aku menatap ke arah pintu keluar. Dulu, di sanalah tempat aku selalu menjemput Bagas. Saat dia pula dari perjalanan, suatu kali, Ayu kebetulan berada di pesawat yang sama. Bagas mengambil kopernya lebih dulu, berbalik dan berkata padaku, punyamu bawa sendiri. Pergelangan tangan Ayu katanya sakit. Hari itu, aku menyeret 2 koper, berjalan di belakang mereka. Seperti asisten yang berlebihan. Sekarang aku kembali, bukan untuk menyambut siapapun. Untuk mengakhiri sebuah pernikahan. Tidak takut, kataku. Pintu keluar bandara penuh sesak. Bagas berdiri di barisan paling depan kerumunan. Dia mengenakan mantel abu-abu gelap, di tangannya ada seikat mawar putih. Melihatku keluar, dia segera berjalan mendekat. Bina. Aku berhenti. Tatapannya jatuh ke tongkatku, dan matanya kembali memerah. Aku datang menjemputmu. Aku melirik buket bunga itu, mawar putih. Bunga yang pernah kusukai. Pada ulang tahun pernikahan pertama kami, aku sudah mengingatkannya, tetapi dia lupa. Malam itu, dia menemani Ayu ke psikiater, dan aku membeli seikat mawar putih sendirian, menghiasinya di meja makan. Keesokan harinya, bunga itu setengah layu. Sejak itu,
Aku tidak pernah lagi meminta bunga darinya. Baru sekarang dia ingat. Tetapi aku sudah tidak mau lagi. Lewat, kataku. Wajah Bagas berubah. Bina, kita bicara. Pengacaraku menunggu. Kamu boleh ikut. Tapi tidak perlu bicara. Saat aku hendak melewatinya, dia tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menopangku. Tante Sarah menepis tangannya. Dia menatap Bagas dengan dingin. Pak Bagas, kondisi Bina saat ini tidak cocok untuk disentuh. Tangan Bagas berhenti di udara. Orang-orang di sekitar mulai mengenalinya, dan mulai berbisik. Dia, yang begitu angkuh, untuk pertama kalinya menunjukkan ekspresi bingung di depan umum. Aku tidak berhenti. Sopir mengantarku ke kantor hukum Santoso. Dokumen perceraian semuanya sudah siap. Pak Santoso berkata, pihak Pak Bagas terus mengulur waktu. Mereka tidak setuju dengan perceraian secara damai, tetapi belakangan ini sikapnya melunak. Aku membolak-balik dokumen sambil berkata, bukan melunak. Hanya ingin negosiasi syarat. Pak Santoso mengangguk. Dia mengusulkan Anda boleh menerima lebih banyak harta, tetapi meminta agar tuntutan pengembalian terhadap Ayu dan konferensi pers publik dibatalkan. Aku tertawa kecil. Dia masih ingin melindunginya. Tidak sepenuhnya, kata Pak Santoso. Mungkin hanya ingin menjaga nama baik keluarga Prakoso. Sama saja. Aku menutup dokumen itu. Kalau begitu, kita adakan konferensi pers. Pengacara menatapku. Anda yakin? Pasti. Kejadian bergerak lebih cepat dari perkiraan kami. Malam hari setelah aku kembali ke Indonesia, sebuah tagar menjadi trending teratas. Istri Wakil Presidir Grup Prakoso kabur ke luar negeri setelah kecelakaan pulang setelah 3 bulan gugat cerai. Artikel itu sangat lihai menggiring opini. Mengatakan bahwa setelah kecelakaan, aku mengabaikan keinginan suamiku dan memaksa pergi ke luar negeri. Bahwa Ayu hanyalah adik yang sudah lama dirawat oleh Bagas, tetapi aku dengan jahat melakukan perundungan siber padanya. Bahwa aku menuntut pembagian harta dalam jumlah besar, bahkan mencoba meminta pengembalian biaya medis. Uang orang sakit pun mau direbut, tulisnya. Gambar yang dilampirkan adalah foto Bagas menjemputku di bandara dengan buket bunga. Sudutnya sangat pas, seolah-olah dia berusaha keras menahanku, tetapi aku pergi dengan wajah dingin. Kolom komentar segera dipenuhi suara-suara yang menghujatku. Jadi istri kok keterlaluan banget? Teman masa kecil suaminya kan orang sakit. Minta pengembalian biaya medis itu tidak masuk akal. Wakil Presiden Direktur sudah susah payah menjemput, masih saja sombong. Wanita seperti ini mata duitan. Pak Santoso menunjukkan layar itu padaku saat aku baru saja mengganti perban di lukaku. Penerbangan panjang membuat lukanya sedikit meradang, dan aku sakit untuk berbicara. Dia bertanya apakah akan segera mengeluarkan pernyataan. Aku menggeleng. Tunggu sebentar lagi. Menunggu apa? Menunggu dia menyeret Bagas ke dalam lumpur bersamanya. Ayu tidak akan puas hanya dengan membuatku dihujat. Yang benar-benar dia inginkan adalah memaksa Bagas untuk tampil di depan umum dan membelanya. Benar saja, keesokan harinya, Ayu menerima wawancara dari sebuah media gosip. Dalam video itu, dia mengenakan pakaian berwarna pucat seperti di rumah sakit, wajahnya tidak berdarah. Wartawan bertanya padanya, mengenai Ibu Bina yang meminta Anda mengembalikan biaya, bagaimana pendapat Anda? Dia berkata dengan mata memerah. Saya mengerti perasaan Mbak Bina. Mungkin dia selalu berpikir saya merebut Bagas darinya. Tapi saya dan Bagas benar-benar hanya seperti keluarga. Saya juga lemah, tidak ingin merepotkan. Wartawan bertanya lagi, pada hari kecelakaan, apakah Wakil Presiden Direktur memang menandatangani persetujuan operasi Anda lebih dulu? Ayu menunduk, meneteskan air mata. Saya waktu itu kesadarannya kabur, saya sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di luar. Kalau karena saya Mbak Bina terluka, saya minta maaf. Dia tidak menyangkal, juga tidak mengiyakan. Hanya menekankan bahwa kesadarannya kabur. Di akhir wawancara, dia berkata ke kamera, saya berharap Mbak Bina tidak lagi menyiksa Bagas karena saya. Dia benar-benar sudah lelah. Saat video ini keluar, topik semakin panas. Divisi Humas Grup Prakoso menjadi kacau balau. Bagas menelepon. Kali ini aku mengangkatnya. Suaranya sangat cemas. Masalah yang trending itu bukan aku yang atur. Aku tahu. Aku akan menanganinya. Bagaimana cara menanganinya? Dia terdiam. Aku mengatakannya untuknya, menyuruh Ayu meminta maaf, menghapus trending, mengeluarkan pernyataan yang ambigu, lalu mengatakan ini adalah masalah pribadi kami. Bagas berkata dengan suara serak, aku tidak ingin melihatmu dihujat lebih jauh. Kalau begitu, biarkan aku melakukannya dengan caraku.
Cara apa? Konferensi pers. Dia terkesiap. Memperbesar masalah tidak baik untukmu juga. Aku berkata dengan suara tenang. Saat aku sekarat pun, kamu bilang memperbesar masalah itu tidak baik. Di seberang telepon Henning. Aku melanjutkan. Bagas, aku tidak takut memperbesar masalah. Yang kutakutkan adalah, setelah susah payah bertahan hidup, aku harus terus menyembunyikan kebenaran demi kalian. Sambil berkata begitu, aku menutup telepon. Konferensi pers ditetapkan 3 hari kemudian. Tempatnya di aula hotel di pusat kota. Tidak menggunakan jalur grup Prakoso, tidak mengundang media hiburan, hanya beberapa media utama dan beberapa perwakilan dari kerabat dan jaringan istri-istri kolega yang pernah hadir di pesta ulang tahun. Pak Santoso memastikan kepadaku, ini akan menjadi pukulan terakhir. Aku mengangguk. Karena itu, harus tepat sasaran. Malam sebelum konferensi pers, Bagas datang ke hotel tempatku menginap. Dia tidak naik, hanya menitipkan sebuah kotak di resepsionis. Di dalam kotak ada cincin kawin itu dan secarik kertas. Bina, aku tahu aku tidak punya hak untuk meminta maaf padamu. Tapi cincin ini saja yang tidak bisa kulepaskan. Setelah besok, apapun hasilnya, aku akan menerima semuanya. Aku menatap cincin itu. Di sana masih ada noda kecil berwarna gelap seperti darahku. Aku menutup kotak itu, menyerahkannya pada Pak Santoso. Besok bawa ini bersamamu. Pak Santoso bertanya. Untuk mengembalikannya padanya, aku menggeleng. Bukan untuk dikembalikan. Aku melihat keluar jendela. Di luar adalah malam yang gelap gulita. Pada hari konferensi pers, aku mengenakan gaun panjang hitam. Ujung roknya menutupi penyangga kakiku, dan tongkat diletakkan di samping tubuhku. Aku tidak memakai riasan tebal, juga tidak sengaja terlihat kuyu. Aku hanya menunggu, dengan semua bukti yang telah kurapikan secara kronologis. Bagas datang. Dia duduk di barisan paling depan. Di sampingnya tidak ada sosok Ayu. Mertuaku juga datang, wajah mereka sangat buruk. Nenek tidak hadir, tetapi mengirimkan sebuah pesan. Keluarga Prakoso berutang satu keadilan pada Bina Larasati. Saat kata-kata ini disampaikan, suasana di tempat itu berubah. Ayu tiba terakhir. Dia memakai masker, memperlihatkan mata yang merah dan bengkak. Melihat media, dia tanpa sadar berjalan ke arah Bagas. Tetapi Bagas tidak memberinya tempat duduk, dia membeku di tempat dan terpaksa duduk di barisan belakang. Tepat pukul 10, konferensi pers dimulai. Pak Santoso berbicara lebih dulu. Konferensi pers hari ini akan memberikan jawaban atas 3 poin. Pertama, fakta medis pada hari kecelakaan. Kedua, apakah Ibu Bina Larasati melakukan perundungan siber terhadap Sri Ayu Lestari? Ketiga, apakah pembagian harta selama masa perkawinan wajar atau tidak? Layar besar menyala. Video pertama adalah kronologi waktu triase darurat rumah sakit. Untuk perlindungan, video itu diburamkan, tetapi suaranya terdengar jelas. Seorang perawat berteriak, "Pak Bagas." Ibu Bina juga perlu ditandatangani. Suara Bagas terdengar. Dia masih sadar, kan? Selamatkan Ayu dulu. Aula menjadi sunyi senyap. Bagas di barisan depan memejamkan mata. Kata-kata ini sudah sering dia dengar, tetapi saat diputar di depan umum, rasanya seperti dipaku di kursi dengan pisau. Video berlanjut. Seorang perawat berkata, Ibu Bina lebih kritis. Bagas berkata, urus Ayu dulu. Terdengar seseorang bergumam. Keterlaluan. Ayu menunduk, menggenggam jarinya erat-erat. Selanjutnya, 2 lembar catatan triase ditampilkan. Tingkat kedaruratan 1 milikku dan tingkat kedaruratan 3 miliknya. Pak Santoso hanya membacakan fakta tanpa emosi. Ibu Bina menandatangani surat risiko operasi sendiri pada pukul 14,56, Sri Ayu ditandatangani surat persetujuan observasi oleh Pak Bagas pada pukul 14,51. Seorang wartawan mengangkat tangan. Jadi, Sri Ayu tidak menjalani operasi darurat? Pak Santoso menjawab, benar. Dia hanya diobservasi. Aula menjadi gaduh. Ayu tiba-tiba berdiri. Saya tidak tahu waktu itu. Saya benar-benar mengira akan mati. Semua kamera diarahkan padanya. Air matanya langsung tumpah. Kenapa semua orang memojokkanku? Aku juga korban. Aku mengambil mikrofon. Nona Ayu Lestari, tidak ada yang menyangkal bahwa Anda mengalami kecelakaan. Tapi memanfaatkan luka ringan Anda untuk menutupi fakta bahwa orang lain yang luka parah diabaikan tidak bisa dibenarkan. Dia menangis sambil menatap Bagas. Bagas, katakan sesuatu.
Bagas mengangkat wajah, menatapnya. Setelah hening lama, dia berkata, "Apa yang dikatakan Bina adalah fakta." Ayu, seolah baru saja ditampar, wajahnya pucat pasi. Bagian kedua adalah tentang yang disebut perundungan siber. Pak Santoso mempublikasikan postingan media sosial Ayu, tangkapan layar wawancara, dan catatan pembayaran kontrak pemasaran yang menggunakan buzzer. Pembayarnya bukan dia sendiri, melainkan asistennya, tetapi dananya bisa dilacak hingga ke rekening ibunya. Ayu berkata dengan panik, "Itu ibu yang melakukannya karena khawatir padaku, tidak ada hubungannya denganku." Pak Santoso berkata dengan tenang, ekspresi dalam naskah wawancara Sri. Ayu seperti ibu Bina memaksa cerai, menuntut harta dalam jumlah besar, melakukan perundungan siber pada orang sakit sudah menyebar sebagai rumor yang tidak benar. Kami akan mengambil tindakan hukum terpisah untuk ini. Ayu masih ingin berkata sesuatu, tetapi ditahan oleh asisten di sebelahnya. Dia akhirnya mulai merasa takut. Bagian ketiga adalah tentang pembagian harta. Di layar besar, rincian biaya yang dibayarkan Bagas untuk Ayu ditampilkan satu persatu. Biaya yang kutalangi untuk panti reda mertuaku, biaya sosial keluarga besar. Semua item diberi tanggal, tujuan, dan sumber. Seorang wartawan yang paham hukum bertanya, "Jadi, yang diminta Ibu Bina untuk dikembalikan adalah bagian dari harta bersama suami istri yang secara sepihak dihadiahkan kepada pihak ketiga?" Pak Santoso mengangguk. "Benar. Apakah jumlahnya sudah dihitung oleh lembaga audit? Perhitungan awal sudah selesai, dan selanjutnya dapat dimintakan penetapan secara hukum." Ibu mertuaku tidak bisa duduk diam lagi dan berdiri. "Bina, kamu benar-benar ingin mencoreng muka keluarga Prakoso ya?" Aku menoleh padanya. "Ibu mertua, saya tidak pernah ingin mencoreng muka keluarga Prakoso." Aku mengklik gambar terakhir. Itu adalah ringkasan pengeluaran administratif keluarga Prakoso selama 3 tahun terakhir. Biaya pengobatan, pesta ulang tahun, hadiah pernikahan, gaji pembantu, pinjaman kepada kerabat, janji temu klinik, semuanya tertulis dengan padat. Aku berkata, "Selama 3 tahun ini, saya menganggap keluarga Prakoso sebagai rumah saya sendiri. Karena itu, saya melakukan semua ini. Tetapi, pada hari kecelakaan, saat saya terbaring di luar ruang operasi dan membutuhkan tanda tangan keluarga, tidak ada satupun orang dari keluarga Prakoso yang datang." Bibir ibu mertuaku bergetar, tetapi tidak ada kata yang keluar. "Saya dikatakan oleh ibu mertua telah menikmati kemewahan keluarga Prakoso." Aku melanjutkan. "Hari ini saya ingin bertanya, saat saya paling membutuhkan keluarga Prakoso, di mana keluarga Prakoso?" Aula hanya diisi suara jepretan kamera dalam keheningan. Bagas menunduk, bahunya bergetar samar. Aku mengeluarkan kotak cincin itu dari tasku dan membukanya. Cincin berlumuran darah ada di dalamnya. Cincin ini kulepaskan di atas meja operasi. Waktu itu, aku berpikir, jika aku bisa keluar dari sini hidup-hidup, aku tidak akan pernah kembali ke pernikahan yang lama. Aku menutup kotak itu. Dan sekarang, aku kembali hidup-hidup. Jadi aku datang untuk melaksanakan keputusan itu." Seorang wartawan bertanya, "Jadi niat Ibu Bina untuk bercerai sudah bulat, tetapi Pak Bagas tampaknya sangat menyesal?" Bagas mengangkat wajah menatapku. Semua orang menatapku. Aku menggenggam tongkatku, dan berdiri. Kaki kananku masih sedikit sakit, tetapi aku bisa berdiri dengan tegap. Penyesalan adalah masalahnya. Perceraian adalah masalahku. Air mata Bagas akhirnya tumpah. Ayu roboh di kursinya, dan wajah mertuaku pucat pasi. Setelah konferensi pers selesai, Bagas mengejarku sampai ke ruang tunggu. "Bina." Aku berhenti. Dia menatapku, dengan suara yang hampir hancur, "Aku kalah. Uang itu akan kukembalikan. Aku tidak akan pernah lagi berhubungan dengan Ayu. Apapun hukuman yang kau berikan, aku akan terima dengan lapang dada. Hanya saja, tolong." Dia tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Dia tahu dia tidak punya hak untuk memohon padaku. Aku mengatakannya untuknya, "Hanya saja jangan bercerai." Matanya merah padam. Aku menggeleng. "Bagas, kamu mengaku kalah sekarang karena kamu akhirnya kehilangan segalanya. Tapi, saat aku menunggu tanda tanganmu di rumah sakit, aku juga kehilangan. Yang hilang dariku adalah kepercayaan padamu. Dan itu tidak akan pernah kembali." Bagas berdiri terpaku di sana, seolah akhirnya menerima vonis mati. Aku mengambil dokumen dari Pak Santoso. "Besok pagi jam 9 di kantor catatan sipil. Aku hanya akan menunggu 10 menit. Sambil berkata begitu, aku meninggalkan hotel. Di luar, sinar matahari menyilaukan. Saat masuk ke mobil,
Aku melihat ke belakang melalui kaca spion dan melihat Bagas masih berdiri di tempatnya semula. Dulu, setiap kali melihat punggungnya, aku merasa sedih. Tapi hari ini berbeda. Karena kali ini, yang melangkah pergi lebih dulu adalah aku. Aku tiba di depan kantor catatan sipil 10 menit lebih awal. Cuacanya bagus, sinar matahari yang jatuh di tangga sedikit menyilaukan. Aku mengenakan mantel berwarna terang, membawa tas berisi dokumen. Pak Santoso berdiri di sampingku dan bertanya, "Gugup?" Aku berpikir sejenak dan menjawab, "Tidak gugup." Momen paling menyakitkan dalam pernikahan ini bukan hari ini, melainkan di koridor UGD, di atas meja operasi, saat aku menandatangani namaku sendiri. Hari ini, aku hanya menempelkan stempel pada rasa sakit itu. Tepat pukul 9, Bagas datang. Dia mengenakan setelan hitam, lebih pendiam dari hari konferensi pers. Di belakangnya tidak ada asisten Rahmat, tidak ada mertuaku, tidak ada Ayu. Hanya dia sendiri. Dia berjalan ke hadapanku, dan tatapannya jatuh pada jari manisku yang tidak bercincin. "Kakimu bagaimana? Bisa jalan?" "Bisa." Dia mengangguk. "Baguslah. Masuk bersama?" Saat petugas di loket memeriksa dokumen identitas kami, dia melirik kami. Mungkin tidak menyangka dua orang yang begitu tenang datang untuk bercerai. Petugas itu mengikuti prosedur standar dan bertanya, apakah atas kesepakatan kedua belah pihak? Aku menjawab, saya setuju. Bagas terdiam selama 2 detik. Petugas itu bertanya lagi, "Suami?" Dia menatapku. Matanya mengandung terlalu banyak hal. Penyesalan, penderitaan, keengganan, dan sedikit harapan. Tapi aku tidak menerimanya. Akhirnya, dia berkata dengan suara serak, "Saya setuju." Bunyi stempel ditekan sangat kecil, tetapi itu adalah suara yang menghancurkan sisa-sisa keengganan terakhir di hatiku. Surat cerai diterima, dan sertifikat diserahkan. Aku menatapnya selama 2 detik, lalu memasukkannya ke dalam tas. Bagas mengikutiku keluar dari lobi. Di bawah tangga, dia akhirnya angkat bicara. "Bina." Aku berhenti. Dia berkata, "Aku tahu apapun yang kukatakan sekarang sudah terlambat. Tapi aku hanya ingin memberitahumu satu hal. Aku pernah mencintaimu." Aku menatapnya. Jika ini adalah aku yang dulu, kata-kata ini mungkin akan membuat hatiku goyah untuk waktu yang lama. Tapi sekarang, aku hanya merasa sayang. "Bagas, kamu mungkin pernah mencintaiku." Matanya sedikit berbinar. Aku melanjutkan, "Tapi kamu lebih mencintai dirimu sendiri yang terpesona oleh dirimu sendiri." Wajahnya memutih. "Kamu mengurus Ayu karena kamu ingin merasa dirimu adalah orang yang sangat setia. Kamu menikahiku karena aku penurut dan nyaman. Kamu menyesal sekarang karena kamu sadar bahwa orang yang seharusnya selamanya menunggumu sudah tidak menunggu lagi." Suaraku sangat tenang. "Yang kamu cintai bukanlah aku, melainkan bayanganku yang menunggu di tempat yang sama." Air matanya tumpah. "Lalu kamu sekarang? Apapun yang terjadi padaku sekarang, sudah tidak ada hubungannya denganmu." Sambil berkata begitu, aku berbalik dan menuruni tangga. Dia tanpa sadar ingin melangkah maju, tetapi Pak Santoso berdiri di hadapannya. Bagas tidak lagi mengejarku. Saat masuk ke mobil, melalui kaca spion aku melihatnya masih berdiri di depan kantor catatan sipil. Sinar matahari menyinarinya, tetapi dia seolah berdiri di dalam salju yang tidak akan pernah mencair. Pembagian harta perceraian segera memasuki prosedur hukum. Bagas tidak lagi mengulur waktu. Dia mengembalikan bagian harta bersama yang dihadiahkan, dan juga mengganti biaya yang telah kutalangi untuk keluarga Prakoso. Ayu menolak menanggung bagiannya. Awalnya masih mencoba berpura-pura menyedihkan, tetapi setelah konferensi pers, reputasinya hancur total. Keluarga Lestari, karena tidak ingin masalah semakin besar karena ulahnya, akhirnya membantunya menutupi sebagian. Kudengar dia beberapa kali mencoba menemui Bagas, tetapi Bagas tidak pernah menemuinya. Pernah juga kudengar dia menangis dan pingsan di bawah gedung grup Prakoso. Kali ini, ambulans datang, tetapi Bagas tidak turun. Setelah itu, Ayu pergi ke luar negeri. Bukan untuk berobat, melainkan keluarga Lestari yang mengirimnya pergi untuk menenangkan situasi. Mertuaku juga menjadi sangat tenang. Nenek secara pribadi menutupi pembayaran yang telah kutalangi di masa lalu dan menyuruh kepala pelayan untuk mengantarkan surat permintaan maaf. Uangnya kuterima, tetapi suratnya tidak kubuka. Ada permintaan maaf yang tidak perlu dibaca. Aku lebih percaya pada catatan transfer. Setengah tahun kemudian, pameran lukisanku dibuka. Temanya adalah Swasembuh. Lukisan pertama adalah lorong putih rumah sakit. Di ujung gambar,
Ada pintu ruang operasi dengan lampu merah menyala. Di sisi kiri lorong, berdiri punggung seorang pria yang kabur. Di brangkar sisi kanan, seorang wanita dengan tangan berlumuran darah sedang mengulurkan tangan untuk menandatangani namanya sendiri. Banyak orang berhenti di depan lukisan itu, terdiam. Tante Sarah, setelah melihatnya, matanya memerah dan berkata, "Bina, kamu benar-benar sudah keluar." Aku tersenyum dan berkata, "Masih dalam perjalanan. Kakiku meninggalkan bekas luka, dan akan terasa sakit saat hari hujan. Bekas luka di perutku juga tidak akan hilang. Tapi aku tidak lagi takut melihatnya. Itu bukan aib, melainkan bukti bahwa aku selamat." Pada hari kedua pameran, Bagas datang. Dia tidak masuk, hanya berdiri di seberang jalan, menatap pintu masuk galeri. Pak Santoso bertanya apakah perlu memanggil keamanan. Aku melirik keluar jendela dan berkata, "Tidak perlu. Kalau mau berdiri, biarkan saja." Tapi dia tidak akan pernah bisa masuk lagi. Di dalam galeri, seorang gadis muda berdiri lama di depan lukisan itu. Dia bertanya padaku, "Kakak, apakah wanita di dalam lukisan itu pada akhirnya menunggu pria itu berbalik?" Aku berpikir sejenak dan berkata, "Dia menunggu." Gadis itu terkejut. Aku tersenyum dan menambahkan, "Tapi dia tidak berbalik. Jadi, dia menyelamatkan dirinya sendiri." Gadis itu juga tersenyum. "Itu bagus sekali ya." "Sangat bagus. Dulu, aku pikir akhir yang bahagia adalah saat Bagas berbalik. Tapi kemudian aku sadar. Akhir yang bahagia yang sebenarnya adalah, entah dia berbalik atau tidak, aku bisa terus maju dengan kekuatanku sendiri." Pada hari terakhir pameran, aku menyegel cincin kawin itu di samping etalase. Di sana, dengan huruf kecil, tertulis satu baris kalimat. Dilepaskan di atas meja operasi. Tidak ada celaan, tidak ada dendam. Hanya sebuah fakta. Seolah-olah membuktikan bahwa hidupku, sejak hari itu, tidak akan pernah lagi perlu menyerahkan tanda tanganku kepada siapapun.